Saya menjual rumah saya untuk membayar operasi. Saya meminta kamar pada putri saya. Dia berkata, "Ayah, suamiku bilang ayah adalah beban." Malam itu, saya tidur di panti Werda. Keesokan paginya, sebuah Toyota Alphard hitam berhenti di depan panti. Seorang pria berjas meraih pergelangan tangan saya, menatap mata saya, dan berkata, "Akhirnya saya menemukan Anda. Ada seseorang yang perlu Anda temui. Seorang miliarder yang sekarat menolak menandatangani surat wasiatnya sampai dia bertemu dengan saya." Saya belum pernah berpikir bahwa kata-kata kamu adalah beban bisa lebih menyakitkan daripada pisau bedah dokter, tetapi putri saya, Samira, membuktikan sebaliknya. Pada usia 63 tahun, berbaring di ranjang rumah sakit dengan jahitan baru di dada, saya menyadari bahwa terkadang orang-orang yang seharusnya paling mencintai Anda dapat menimbulkan luka yang paling dalam. Cahaya fajar menyelinap melalui jendela steril Rumah Sakit Umum Harapan, menciptakan bayangan panjang di lantai linoleum. Saya sudah bangun sejak jam 5 pagi, menghitung detik hingga waktu kepulangan saya. Para dokter meyakinkan saya bahwa operasi bypass koroner saya berhasil, tetapi saya merasa rapuh, seperti sepotong kaca yang bisa pecah kapan saja. Dada saya terasa sakit setiap kali bernapas, dan obat-obatan membuat segalanya terasa jauh dan kabur. Samira tiba tepat jam 9, seperti yang dijanjikan. Saya bisa mendengar ketukan sepatu hak tingginya di lantai rumah sakit, jauh sebelum dia muncul di ambang pintu. Dia terlihat sempurna seperti biasa. Rambutnya ditata rapi, mengenakan blazer krem yang mungkin harganya lebih mahal dari biaya belanjaan saya selama 3 bulan. Tapi ada sesuatu yang dingin di matanya. Sesuatu yang membuat saya gelisah. "Halo, Ayah," katanya, meletakkan tas tangan desainer di kursi tamu. Suaranya ceria, tetapi terasa dipaksakan, seolah-olah dia sedang berakting. "Siap untuk pergi dari sini?" Saya mengangguk, berusaha duduk tegak melawan rasa tidak nyaman di dada saya. Lebih dari siap. Tempat ini membuatku gugup. Dia membantu saya mengumpulkan beberapa barang pribadi saya. Dompet kulit tua yang berisi satu-satunya foto yang saya miliki tentang ibunya, kacamata baca saya yang retak yang tidak mampu saya ganti, dan tas kecil berisi pakaian yang saya bawa untuk rawat inap 3 hari. Semua milik saya tampaknya muat dalam satu kantong plastik rumah sakit, dan pemandangan itu membuat saya merasa lebih kecil dari sebelumnya. Perjalanan ke rumahnya terasa sunyi yang canggung. Saya menatap keluar jendela penumpang, mengamati pemandangan pinggiran kota, memperhatikan betapa berbedanya lingkungan itu dari kompleks apartemen kecil saya. Samira tinggal di perumahan elit Puri Kencana, tempat rumah-rumah besar dan halaman rumput terawat sempurna. Rumahnya adalah bangunan 2 lantai bergaya kolonial dengan dinding krem dan jendela hitam, identik dengan setiap rumah lain di lingkungan itu, kecuali mobil-mobil mahal yang diparkir di jalan masuk. Dimas bekerja dari rumah hari ini, katanya saat kami memasuki jalan masuk, dan sesuatu dalam nada suaranya membuat saya meliriknya. Ada ketegangan di matanya, jenis ketegangan yang saya ingat dari masa remajanya ketika dia mencoba menghindari masalah. Dimas Prakoso, menantu saya selama 13 tahun, tidak pernah ramah kepada saya. Dia adalah seorang pialang asuransi yang sukses yang tampaknya mengukur segalanya dalam untung dan rugi, termasuk hubungan. Saya selalu menjadi kerugian di bukunya. Dia mentolerir saya di pertemuan keluarga, dan ingat untuk bertanya tentang kesehatan saya ketika Samira mengingatkannya, tetapi saya bisa melihat perhitungan di balik senyum sopannya. Saat kami melangkah masuk, rumah itu terasa dingin, meskipun pemanasnya mahal. Ruang tamu didekorasi dengan warna-warna netral, semuanya serasi dan terkoordinasi, tetapi tidak memiliki kehangatan. Itu lebih terlihat seperti pemotretan majalah daripada rumah yang ditinggali. "Dimas," panggil Samira, suaranya menggema dari langit-langit yang tinggi. "Ayah sudah di sini." Dia muncul dari kantor rumahnya, mengenakan celana khaki dan kemeja polo, rambutnya yang coklat ditata dengan gel, meskipun dia tidak akan pergi kemana-mana. Rahangnya menegang hampir tak terlihat saat melihat saya. "Banyu," katanya, sebuah anggukan yang nyaris bukan sapaan. "Bagaimana perasaanmu?" "Lebih baik setiap hari," jawab saya. Meskipun berdiri di pintu masuk rumah mereka dengan kantong plastik rumah sakit membuat saya merasa tidak lebih baik. "Terima kasih telah mengizinkanku tinggal di sini selama aku pulih. Ini sangat berarti bagiku."
Keheningan yang mengikuti berlangsung terlalu lama. Dimas dan Samira saling bertatapan, tatapan yang saya kenali tetapi tidak ingin saya tafsirkan. Itu adalah tatapan yang sama yang mereka bagikan saat Natal ketika saya bertanya, apakah saya bisa membantu? Tatapan yang sama ketika saya menawarkan untuk membayar makan malam di restoran yang harganya lebih mahal dari uang pensiun bulanan saya. Ayah, kata Samira, dan suaranya telah berubah. Kecerahan yang dipaksakan telah hilang, digantikan oleh nada yang menyesal namun tegas. Kita perlu bicara. Dia memberi isyarat ke arah ruang tamu, dan saya mengikutinya dengan goyah. Dimas tetap berdiri sementara Samira dan saya duduk di ujung yang berlawanan dari sofa sudut berwarna krem. Bantal-bantalnya terlalu empuk, membuatnya sulit untuk merasa nyaman dengan sayatan yang sedang sembuh. Begini, Samira memulai, menatap tangannya yang terawat alih-alih menatap saya. Pemulihan ini akan memakan waktu 6 hingga 8 minggu, kan? Itulah yang dikatakan dokter. Saya mengangguk, tidak berani berbicara. Sesuatu sedang terjadi di sini, sesuatu yang tidak ingin saya pahami. Dan ayah akan membutuhkan bantuan dengan obat-obatan, janji temu, hal-hal di sekitar rumah. Lanjutnya, kata-katanya terdengar seperti telah dilatih, seolah-olah dia telah berlatih percakapan ini. Aku tidak akan merepotkan, kataku cepat. Aku bisa mengurus diriku sendiri untuk sebagian besar hal. Aku hanya butuh tempat tinggal sementara aku kembali pulih. Dimas berdeham, dan ketika saya menatapnya, ekspresinya lebih keras dari sebelumnya. Banyu, itulah masalahnya. Kamu tidak bisa mengurus dirimu sendiri, tidak sekarang, dan kami juga tidak bisa. Kata-kata itu menghantam saya. Saya merasakan dada saya menegang. Dan sejenak, saya tidak bisa membedakan apakah itu rasa sakit emosional atau ada yang salah dengan jantung saya. Maksud Dimas, kata Samira, memberinya tatapan peringatan adalah bahwa kami tidak diperlengkapi untuk ini. Kami berdua bekerja penuh waktu. Kami punya tanggung jawab. Merawat seseorang yang baru pulih dari operasi besar itu terlalu banyak. Saya menatap putri saya, wanita yang saya besarkan sendiri setelah ibunya meninggal ketika dia berusia 7 tahun. Saya ingat malam-malam ketika dia mimpi buruk dan merangkak ke tempat tidur saya, dan saya memeluknya sampai dia tertidur lagi. Saya ingat bekerja shift ganda di perusahaan konstruksi untuk membayar pelajaran baletnya, seragam sekolahnya, dan kuliahnya. Saya ingat betapa bangganya saya ketika dia lulus, ketika dia menikah, ketika dia membeli rumah yang indah ini. Aku menjual rumahku untuk membayar operasi ini, kataku pelan. Kamu tahu itu, aku tidak punya tempat lain untuk pergi. Wajah Samira memerah, itu pilihan ayah. Kami bilang kami bisa membantumu dengan tagihan, tapi ayah bersikeras untuk mengurusnya sendiri. Itu benar. Saya telah menolak tawaran pinjaman mereka karena saya tahu Dimas akan membenci setiap rupiah yang mereka habiskan untuk saya, dan saya tidak tahan menjadi beban yang lebih besar. Ironisnya sekarang saya sadari. Lagi pula, tambah Dimas, suaranya semakin keras, kamu bukan tanggung jawab kami. Kamu sudah dewasa. Urus dirimu sendiri. Dimas, bentak Samira, tetapi kerusakan sudah terjadi. Saya menatap menantu saya. Pria yang tinggal di rumah seharga 6 miliar rupiah, yang mengendarai mobil yang harganya lebih mahal dari penghasilan saya setahun, yang tidak bisa menyisihkan salah satu dari 4 kamar tidurnya untuk ayah mertuanya selama beberapa minggu. Aku mengerti, kataku. Suaraku nyaris berbisik. Ayah, ini bukan masalah pribadi, kata Samira, dan dia sepertinya benar-benar mempercayainya. Hanya saja ini rumit. Ibu Dimas mungkin akan berkunjung bulan depan. Dan kami sedang merenovasi kamar mandi tamu, dan jadwal kami berdua sangat padat. Saya mengangkat tangan untuk menghentikannya. Saya tidak ingin mendengar alasan, pembenaran yang disusun dengan hati-hati yang telah dia bangun untuk dirinya sendiri agar bisa menerima ini. Saya mengerti dengan sangat jelas. Saya berusia 63 tahun, duda untuk kedua kalinya, tanpa keluarga selain putri yang duduk di seberang saya, menjelaskan mengapa saya tidak bisa tinggal di rumahnya. Jadi kemana aku harus pergi? Tanyaku. Dimas mengangkat bahu. Ada banyak tempat. Perumahan lansia, hotel untuk tinggal jangka panjang. Mungkin asuransimu akan menanggung beberapa fasilitas rehabilitasi. Dengan uang apa? Saya ingin bertanya, tetapi saya tidak melakukannya. Setelah operasi,
Saya hanya memiliki 45 juta rupiah di rekening bank saya. Uang pensiun bulanan saya adalah 12 juta rupiah. Dimas tahu ini. Mereka berdua tahu. Mungkin Tante Ratih bisa membantu. Saran Samira dengan lemah merujuk pada saudara perempuan almarhumah istri saya yang tinggal di Bali dan belum berbicara dengan saya selama 5 tahun. Saya berdiri perlahan. Dada saya sakit karena usaha itu. Aku akan mencari solusinya. Ayah, jangan seperti itu, kata Samira. Tetapi dia tidak berdiri, dia tidak menawarkan alternatif, dia tidak berubah pikiran. Saya mengambil kantong plastik rumah sakit saya dan berjalan ke pintu. Setiap langkah terasa seperti berjalan di bawah air, semuanya lambat dan aneh. Banyu, panggil Dimas, dan ketika saya berbalik, dia berdiri dengan tangan bersedekap. Kamu harus mengerti ini, kamu adalah beban, itu faktanya. Kami tidak bisa mengorbankan hidup kami untuk menjagamu. Kata-kata itu menggantung di keheningan yang mengikuti. Samira terkesiap dan menyebut namanya dengan kaget, tetapi dia tidak membantah. Dia tidak membela saya. Dia tidak mengatakan bahwa dia salah. Saya mengangguk sekali, membuka pintu depan, dan melangkah keluar ke sore bulan Oktober. Di belakang saya bisa mendengar mereka berdebat dengan suara rendah, tetapi saya tidak menoleh ke belakang. Malam itu, saya duduk di ranjang di sebuah panti werda di pusat kota, menatap dinding beton yang retak dan mendengarkan suara keputusasaan di sekitar saya. Bau disinfektan tidak bisa menutupi bau tubuh yang tidak mandi dan makanan panti. Ada batuk dan gemerisik pria dalam kegelapan, dan di suatu tempat di dekatnya, seseorang menangis. Saya berbaring dengan hati-hati, melindungi sayatan yang sedang sembuh di dada saya, dan menatap langit-langit yang bernoda air. Untuk pertama kalinya dalam hidup saya benar-benar sendirian. Tidak ada istri, tidak ada keluarga, tidak ada rumah. Pada usia 63 tahun, saya telah menjadi persis seperti yang dikatakan Dimas. Beban yang tidak ingin ditanggung oleh siapapun. Bagian terburuknya bukanlah panti, atau ketakutan, atau bahkan ketidaknyamanan fisik. Bagian terburuknya adalah putri saya sendiri telah menatap mata saya dan memilih kenyamanan suaminya daripada kelangsungan hidup ayahnya. Dan bahkan setelah itu, saya tidak bisa berhenti mencintainya. Saya memejamkan mata dan mencoba tidur, tahu bahwa besok saya harus mencari cara untuk membangun kembali kehidupan yang saya pikir sudah selesai dibangun. Tapi malam ini, saya hanya harus selamat dari rasa sakit saat menyadari bahwa darah tidak selalu berarti keluarga, dan keluarga tidak selalu berarti cinta. Lampu neon di panti tidak pernah benar-benar padam, dan dalam cahaya yang keras itu, saya akhirnya mengerti apa artinya benar-benar ditinggalkan. Panti Werda Kasih Ibu di pusat kota menjadi dunia saya selama 5 hari berikutnya, meskipun rasanya seperti seumur hidup terperangkap dalam mimpi buruk orang lain. Setiap pagi, saya terbangun oleh suara langkah kaki dan percakapan berbisik saat para pria bersiap menghadapi hari lain untuk mencari pekerjaan, bantuan, atau sedikit martabat di dunia yang telah melupakan mereka. Saya sekarang adalah salah satu dari mereka, dan kesadaran itu menekan dada saya seperti beban fisik, membuat napas lebih sulit daripada operasi itu sendiri. Ranjang saya adalah nomor 47. Di antara seorang pria tua bernama Pak Frankie yang bergumam pada dirinya sendiri tentang seorang cucu yang tidak pernah berkunjung, dan seorang pria muda bernama Tono yang kehilangan pekerjaannya di pabrik ketika mereka memindahkan produksi ke luar negeri. Kasur tipis itu tidak memberikan banyak kenyamanan pada sayatan saya yang sedang sembuh, dan setiap malam saya dengan hati-hati menyesuaikan posisi saya untuk menghindari tekanan pada dada saya. Suster Maria menjalankan panti itu dengan belas kasihan yang garang, yang hanya datang dari seseorang yang telah melihat begitu banyak penderitaan sehingga tidak ada waktu untuk basa-basi. Dia adalah seorang wanita kecil di akhir 60-an, dengan rambut perak dan mata yang seolah melihat langsung ke dalam jiwa Anda. Pada hari kedua saya, dia mendekati ranjang saya saat saya mengatur obat-obatan saya. Anda yang baru pulih dari operasi jantung, kan? Katanya. Lebih sebagai pernyataan daripada pertanyaan. Bagaimana Anda menahan rasa sakitnya? Saya menatapnya. Terkejut dengan keterus-terangannya. Saya baik-baik saja. Dia menatap saya sejenak, lalu duduk di kursi lipat di sebelah ranjang saya.
Semua orang berkata begitu. Orang-orang yang tidak terbiasa meminta bantuan. Dia mengangguk ke arah kantong plastik saya. Anda tidak terlihat seperti seseorang yang berencana berakhir di sini. Saya hampir tersenyum. Ya, saya rasa tidak. Apa yang terjadi? Ada sesuatu dalam sikapnya yang membuatnya mudah untuk diajak bicara. Mungkin cara dia bertanya tanpa menghakimi, atau mungkin hanya kelegaan karena ada seseorang yang benar-benar peduli dengan jawabannya. Jadi saya menceritakan semuanya. Operasi, penjualan rumah kecil saya untuk membayarnya, tentang Samira dan Dimas, dan kata-kata yang telah melukai saya lebih dari pisau bedah manapun. Suster Maria mendengarkan tanpa menyela. Sesekali mengangguk, ekspresinya tidak berubah. Ketika saya selesai, dia diam untuk waktu yang lama. Sudah berapa lama istri Anda meninggal? Dia akhirnya bertanya. Sari meninggal 3 tahun yang lalu, kanker. Kata itu masih terasa asing di lidah saya. Dan sebelum itu, Ibu Samira Indah, serangan jantung, ketika Samira berusia 7 tahun. Setelah itu hanya saya dan dia. Dan Anda bekerja di bidang konstruksi? Saya mengangguk. 41 tahun di Wirawan Konstruksi. Bukan milik keluarga, hanya kebetulan namanya sama. Mulai sebagai buruh pada usia 18, naik menjadi mandor. Pensiun 2 tahun lalu karena radang sendi saya terlalu parah untuk pekerjaan fisik. Dia bertanya tentang hidup saya dengan kegigihan yang lembut, membuat saya mengingat detail yang sudah bertahun-tahun tidak saya pikirkan. Bagaimana saya bekerja shift ganda agar Samira bisa ikut les menari, bagaimana saya begadang semalaman ketika dia sakit flu, memeriksa suhunya setiap jam. Betapa bangganya saya ketika dia lulus kuliah, yang pertama di keluarga kami yang memiliki gelar. Dia adalah segalanya bagi saya setelah Indah meninggal, kataku, menatap lantai beton. Mungkin aku terlalu memanjakannya. Aku ingin memberinya semua yang tidak pernah kumiliki. Dan apa yang tidak pernah Anda miliki? Pertanyaan itu mengejutkan saya. Saya harus berpikir sejenak. Rasa aman, mungkin. Orang tua saya meninggal dalam kecelakaan mobil ketika saya masih kecil. Saya dibesarkan oleh bibi Margaret saya, tetapi dia sudah tua. Dia melakukan yang terbaik, tetapi saya selalu merasa seperti mengambil ruang dalam kehidupan orang lain. Suster Maria membuat suara kecil pengertian. Dan Anda bertekad putri Anda tidak akan pernah merasa seperti itu. Tepat, saya mengeluarkan dompet tua saya dan menunjukkan fotonya yang selalu saya bawa. Itu adalah saya dan Indah di hari pernikahan kami, keduanya masih muda dan penuh harapan. Aku ingin Samira selalu tahu bahwa dia memiliki tempat, tapi dia tidak pernah belajar bagaimana menjadi tempat bagi orang lain. Komentar itu menghantam saya karena kebenarannya yang mencolok. Saya telah memberikan segalanya kepada Samira. Tidak pernah meminta imbalan apapun, dan entah bagaimana telah menciptakan seseorang yang tidak bisa membayangkan memberikan apapun kepada orang lain. Ironisnya, kata Suster Maria dengan lembut, adalah Anda mengajarinya cara merawat dirinya sendiri dengan sangat baik sehingga dia tidak pernah belajar cara merawat orang lain. Malam itu, saya terjaga, memikirkan kata-katanya. Di sekitar saya, panti itu tenang dalam ritme tidur yang gelisah, mimpi yang hancur, dan kelelahan yang mendalam. Pak Franky bergumam lagi tentang cucunya. Tono batuk. Batuk kering yang dalam dari seseorang yang telah menghirup terlalu banyak bahan kimia pabrik. Saya memikirkan rumah yang telah saya jual, rumah peternakan kecil dengan 2 kamar tidur di lingkungan kelas pekerja, tempat saya tinggal selama 22 tahun. Itu kecil, tetapi itu milik saya. Dengan taman tempat Indah dulu menanam tomat dan garasi, tempat saya mengajari Samira cara mengganti ban. Saya telah mengecat setiap ruangan sendiri, memperbaiki setiap kebocoran, mengganti setiap papan yang lapuk. Ketika saya menandatangani surat-surat untuk menjualnya, agen real estate menatap saya dengan kasihan. Anda yakin, Pak Banyu, ada pilihan lain untuk membiayai perawatan medis? Tapi saya yakin, rumah itu bernilai 1,3 miliar rupiah setelah saya melunasi sisa hipotek. Operasi dan rawat inap menelan biaya 1,2 miliar rupiah. Tampaknya sederhana pada saat itu. Berbaring di panti, saya menyadari bahwa saya telah menyerahkan lebih dari sekadar sebuah bangunan. Saya telah menyerahkan bukti fisik terakhir bahwa hidup saya berarti, bahwa saya telah membangun sesuatu yang bertahan lama. Panti ini adalah bukti bahwa saya telah gagal membangun apapun. Siang hari, saya mencoba membuat diri saya berguna.
Saya membantu di dapur, menyapu lantai dan membersihkan meja, meskipun pekerjaan itu membuat saya lelah lebih dari yang seharusnya. Penghuni lain baik dengan cara orang-orang yang memahami penderitaan. Mereka berbagi cerita mereka dengan hati-hati, seolah-olah itu adalah barang berharga yang akan pecah jika ditangani dengan kasar. Markus adalah seorang akuntan sampai diabetes merenggut kakinya dan pekerjaannya. Dia menghabiskan hari-harinya di perpustakaan membaca surat kabar keuangan, bergumam tentang peluang yang bisa dia lihat tetapi tidak bisa lagi dia raih. Saya pernah mengelola anggaran jutaan dolar, katanya suatu sore. Sekarang saya bahkan tidak bisa membeli tiket bus. Bapak Robert adalah seorang veteran yang tidak pernah benar-benar pulang dari masa lalunya, meskipun fisiknya sudah kembali puluhan tahun yang lalu. Dia menderita mimpi buruk yang membangunkan separuh panti, dan pada siang hari, dia duduk diam di sudut membaca novel-novel usang yang sampulnya sudah tidak terbaca lagi. Mereka semua memiliki cerita tentang keluarga yang menjauh, teman-teman yang berhenti menelepon, pengikisan bertahap dari koneksi sampai mereka menemukan diri mereka di sini, di tempat yang berbau sabun industri dan mimpi yang hancur. Hal tentang menjadi tidak terlihat, kata Pak Frankie kepada saya pada hari keempat, adalah itu terjadi begitu lambat, sehingga Anda tidak menyadarinya, sampai Anda mencoba melambaikan tangan kepada seseorang dan menyadari mereka tidak melihat Anda lagi. Dia benar. Saya telah menjadi tidak terlihat selama bertahun-tahun. Setelah indah, lalu sari, lalu pensiun, lalu masalah kesehatan, dunia saya terus menyusut. Saya berkata pada diri sendiri bahwa saya kuat, mandiri, tidak ingin menjadi beban. Kenyataannya saya menghilang. Pada pagi kelima saya di panti, saya duduk di area kapel kecil tempat Suster Maria mengadakan kebaktian opsional. Saya bukan orang yang terlalu religius, tetapi keheningan itu terasa menyembuhkan dengan cara yang tidak bisa dilakukan oleh obat-obatan. Dia berbicara tentang nilai dan martabat, tentang bagaimana masyarakat mengajarkan kita untuk menilai orang dari apa yang mereka hasilkan, bukan dari siapa mereka. Setiap orang di sini pernah mencintai seseorang, katanya. Suaranya menggema lembut di ruangan kosong itu. Setiap orang di sini pernah bekerja, pernah bermimpi, pernah berarti bagi seseorang di suatu tempat. Itu tidak berubah hanya karena keadaan Anda berubah. Setelah kebaktian, dia mendekati saya lagi. Anda pulih dengan baik, katanya, mengamati cara saya bergerak. Bagian fisik ya? Bagaimana dengan bagian lainnya? Saya mengangkat bahu. Bagian lain juga akan sembuh, tetapi dengan cara yang berbeda dari yang Anda harapkan. Saya tidak mengerti apa yang dia maksud saat itu. Saya masih fokus pada masalah praktis. Kemana saya akan pergi ketika saya cukup sehat untuk meninggalkan panti? Bagaimana saya akan membeli apartemen? Apakah saya bisa menemukan pekerjaan paruh waktu yang tidak akan memperburuk kondisi saya? Tapi sore itu, segalanya berubah. Saya sedang duduk di salah satu bangku di halaman kecil panti, mengamati lalu lintas di jalan di luar pagar kawat. Sinar matahari Oktober terasa hangat di wajah saya, dan untuk pertama kalinya sejak operasi, saya merasa bisa bernapas dengan mudah. Ada arus pria yang datang dan pergi, beberapa menuju wawancara kerja atau janji temu dokter, yang lain hanya berjalan-jalan tanpa tujuan. Lalu saya melihatnya, sebuah Toyota Alphard hitam dengan jendela gelap, bergerak perlahan di jalan seolah-olah sedang mencari sesuatu. Mobil itu melewati panti sekali, lalu berputar dan berhenti tepat di depan gerbang utama. Pintu pengemudi terbuka, dan seorang pria berjas abu-abu mahal keluar. Dia berusia pertengahan 40-an, dengan rambut hitam dan kepercayaan diri seseorang yang tidak pernah khawatir tentang uang. Dia tampak sama sekali tidak pada tempatnya di lingkungan toko gadai dan tempat penukaran uang ini. Dia berdiri sejenak, mengamati gedung itu, lalu berjalan melewati gerbang dan menuju meja resepsionis di dalam. Melalui jendela, saya melihatnya berbicara dengan Suster Maria, menunjukkan sesuatu yang tampak seperti foto. Beberapa saat kemudian, mereka berdua keluar. Mata pria itu menyapu halaman secara sistematis, dan ketika tatapannya mendarat pada saya, dia berhenti. Dia mengatakan sesuatu kepada Suster Maria yang mengangguk dan menunjuk ke arah saya. Jantung saya mulai berdebar lebih cepat, meskipun saya tidak bisa mengatakan mengapa. Ada sesuatu tentang cara dia bergerak dengan sengaja, mobil mahal itu,
Dan fakta bahwa dia jelas mencari seseorang yang spesifik yang membuat dada saya sesak karena campuran ketakutan dan antisipasi. Dia berjalan melintasi halaman ke arah saya, sepatu kulitnya berbunyi di atas beton. Ketika dia berhenti di depan bangku saya, dia tersenyum. Tetapi itu adalah senyum profesional, jenis yang dipraktikkan oleh pengacara dan salesman di cermin. "Bapak Banyu Wirawan?" tanyanya. Saya mengangguk, tidak dapat berbicara. Dia meraih ke dalam jasnya dan mengeluarkan dompet kulit. "Nama saya James Hutama. Saya seorang pengacara." Dia berhenti sejenak, mempelajari wajah saya. "Saya sudah lama mencari Anda." Kata-kata itu menggantung di udara di antara kami, syarat dengan kemungkinan yang tidak dapat saya bayangkan. Di sekitar kami, suara-suara panti yang akrab terus berlanjut, tetapi semuanya tiba-tiba terasa tidak nyata, seolah-olah saya sedang menonton kehidupan orang lain dari kejauhan. "Mencari saya berhasil berkata. Untuk apa?" Senyum James Hutama menjadi lebih tulus, meskipun ada sedikit kesedihan di dalamnya. "Karena seseorang yang sangat penting perlu bertemu dengan Anda sebelum terlambat. Seseorang yang telah mencari Anda seumur hidupnya." Dia mengulurkan tangannya ke arah saya, telapak tangan ke atas, sebagai undangan. "Pak Wirawan, maukah Anda ikut dengan saya? Ada seseorang yang perlu Anda temui." Saya menatap tangannya yang terulur, pikiran saya berputar. Setelah 5 hari menghilang, seseorang akhirnya menemukan saya. Setelah 63 tahun menjalani kehidupan biasa, seseorang sedang mencari saya. Setelah seumur hidup menjadi, seperti yang dikatakan Dimas, beban, seseorang perlu bertemu dengan saya. Toyota Alphard hitam itu diam di pinggir jalan. Mesinnya menyala dengan dengungan lembut yang menjanjikan jawaban atas pertanyaan yang tidak pernah saya pikirkan. Toyota Alphard hitam itu meluncur di kota seolah-olah memiliki jalanan. Interior kulitnya begitu mewah, sehingga saya bisa mendengar detak jantung saya sendiri. James Hutama duduk di sebelah saya di kursi belakang, sesekali melirik ponselnya, tetapi sebagian besar mengamati saya dengan intensitas yang membuat saya bertanya-tanya, apakah saya akan menghilang kapan saja? Seolah-olah semuanya adalah kesalahan yang rumit. Saya meletakkan tangan di dada saya, merasakan bekas luka yang sembuh di bawah kemeja saya. Obat pereda nyeri membuat segalanya terasa sedikit tidak nyata. Tetapi mobil mahal ini, pengacara berjas ini, urgensi misterius dari semuanya ini tidak terasa seperti halusinasi yang disebabkan oleh obat resep. "Kita mau kemana?" tanyaku saat kami berbelok ke bagian kota yang belum pernah saya lihat sebelumnya, di mana gedung-gedung lebih tinggi dan jalanan dipenuhi pepohonan yang terawat. "Pusat Medis Sudiro," kata James. "Ini rumah sakit swasta, perawatan jantung terbaik di negara ini. Saya tahu nama itu. Bahkan para pekerja konstruksi pernah mendengar tentang tempat-tempat seperti Pusat Medis Sudiro, jenis tempat di mana bintang film dan politisi pergi ketika mereka membutuhkan operasi. Jenis tempat di mana satu hari menginap lebih mahal dari penghasilan saya sebulan. Mengapa kita ke sana?" James ragu-ragu, lalu mengeluarkan sebuah folder dari tas kerjanya. "Ada seseorang yang mencari Anda, Banyu. Seseorang yang telah menghabiskan lebih banyak uang daripada yang bisa Anda bayangkan untuk menemukan Anda. Dia sangat sakit, dan dia menolak untuk menandatangani surat wasiatnya sampai dia bertemu dengan Anda. Saya pikir Anda salah orang," kataku. "Saya tidak kenal siapapun yang begitu kaya. Saya bukan siapa-siapa." Dia membuka folder itu dan menyerahkan sebuah foto kepada saya. Itu adalah foto lama, mungkin dari tahun 1960-an, tentang seorang wanita muda dengan rambut hitam dan mata yang begitu akrab, sehingga membuat jantung saya berdebar. Dia sedang menggendong bayi, mungkin berumur beberapa bulan, dan senyumnya berseri-seri meskipun ada air mata di pipinya. "Apakah Anda mengenalinya?" Saya mempelajari foto itu, merasa seolah-olah saya harus tahu sesuatu yang tidak saya ketahui. Wanita itu cantik, tetapi lebih dari itu. Ada sesuatu dalam ekspresinya yang mengingatkan saya, "Bayi ini," kataku, menunjuk pada bayi yang digendongnya. "Kapan foto ini diambil?" "Tahun 1960. Bayi itu lahir pada tanggal 15 Maret. Ulang tahun saya. Saya merasa dunia sedikit miring. "James, saya perlu Anda memberitahu saya apa yang sedang terjadi." Dia mengambil kembali foto itu, memegangnya dengan hati-hati. Wanita dalam foto itu adalah Larasati Sudiro,
Dia berusia 89 tahun dan dia sedang sekarat. Bayi itu adalah cucunya. Cucunya, itu Anda, Banyu. Bayi itu adalah Anda. Kata-kata itu menghantam saya seperti pukulan fisik. Saya bersandar di kursi kulit, pikiran saya berjuang untuk memproses apa yang baru saja dia katakan. Itu tidak mungkin. Saya dibesarkan oleh bibi saya. Orang tua saya meninggal dalam kecelakaan mobil ketika saya masih kecil. Bibi Anda, Margaret Wirawan, sebenarnya bukan bibi Anda, kata James dengan lembut. Dia adalah wanita baik yang setuju untuk membesarkan Anda ketika Margaret yang sebenarnya, Larasati Sudiro, terpaksa menyerahkan Anda. Mobil berhenti di lampu merah, dan dalam keheningan, saya bisa mendengar napas saya sendiri, cepat dan dangkal. Terpaksa menyerahkanku, ini rumit, dan itu bukan cerita saya untuk diceritakan. Tapi Ibu Larasati Sudiro telah mencari Anda selama 63 tahun. Dia menyewa detektif swasta, ahli silsilah, spesialis DNA. Ketika catatan medis Anda muncul di database Pusat Medis Sudiro setelah operasi Anda, salah satu orangnya menandainya. Tanggal lahir, golongan darah, beberapa penanda unik Anda semuanya cocok. Saya menatap keluar jendela ke kota yang lewat, yang sekarang terlihat sama sekali berbeda, seolah-olah saya melihatnya melalui mata orang lain. Mengapa dia tidak mempertahankanku? Itu yang harus Anda tanyakan padanya. Pusat Medis Sudiro menempati seluruh blok kota, fasad kaca dan granitnya menjulang 15 lantai ke langit Oktober. Lobinya lebih mirip hotel mewah daripada rumah sakit, dengan lantai marmer, lampu gantung kristal, dan rangkaian bunga segar yang mungkin lebih mahal dari uang pensiun bulanan saya. James membimbing saya ke lift pribadi yang membutuhkan kartu kunci khusus. Kami naik dalam diam ke lantai 14, dan ketika pintu terbuka, saya melangkah ke dunia yang terasa seperti berada di planet lain. Koridornya dilapisi karpet merah marun yang tebal, dihiasi lukisan asli dan perabotan antik yang tampak seperti milik museum. Seluruh lantai ini adalah suite pribadi, jelas James saat kami berjalan menyusurinya. Ibu Larasati sudah di sini selama 3 minggu. Dia stabil tetapi dia memilih untuk tidak melanjutkan pengobatan. Dia sudah menyerah. Dia berusia 89 tahun, Banyu. Dia telah hidup lebih lama dari yang diperkirakan siapapun, tetapi dia bilang dia tidak bisa pergi dengan tenang sampai dia bertemu denganmu. Kami berhenti di depan pintu bertanda suite 14A. James mengetuk pelan, lalu membuka pintu tanpa menunggu jawaban. Ruangan di dalamnya tidak seperti kamar rumah sakit yang pernah saya lihat. Jendela setinggi langit-langit menghadap ke kota, tirai tebal menyaring cahaya sore, dan perabotannya tampak seperti dipindahkan dari rumah seseorang, bukan dibeli dari perusahaan pemasok medis. Baunya bukan bau antiseptik dan obat-obatan. Baunya parfum samar dan bunga segar. Seorang wanita tua duduk di kursi roda dekat jendela, rambut peraknya ditata rapi meskipun tubuhnya jelas rapuh. Dia mengenakan gaun biru laut dengan kalung mutiara, dan ketika dia menoleh untuk melihat kami, matanya adalah warna coklat tua yang sama yang saya lihat di cermin setiap pagi. Ibu Larasati, kata James pelan, saya menemukannya. Dia menatap saya untuk waktu yang lama, tangannya mencengkeram lengan kursi rodanya. Ketika dia berbicara, suaranya nyaris berbisik. Ya Tuhan, kamu sangat mirip dengan kakekmu. Saya berdiri terpaku di ambang pintu. Pikiran saya berjuang untuk memahami apa yang saya lihat. Wanita ini, orang asing ini, menatap saya seolah-olah saya adalah jawaban atas setiap doa yang pernah dia ucapkan. Saya tidak mengerti, saya berhasil berkata. Larasati Sudiro tersenyum, dan terlepas dari usia dan penyakitnya, itu mengubah wajahnya. Banyu, tolong, duduklah bersamaku. Aku punya banyak hal untuk kuceritakan padamu. James membantunya mendorong kursinya lebih dekat ke kursi berlengan yang nyaman, dan saya duduk dengan hati-hati, dada saya masih sakit karena operasi. Dari dekat, saya bisa melihat betapa kurusnya dia. Bagaimana gaun mahalnya menggantung di tubuhnya, tetapi matanya jernih dan waspada. 63 tahun, katanya, mengulurkan tangan untuk menyentuh tangan saya. Kulitnya terasa seperti kertas dan dingin, berbintik-bintik karena usia dan pembuluh darah, tetapi genggamannya sangat kuat. Aku telah mencarimu selama 63 tahun. James bilang Anda adalah nenek saya, tapi saya tidak mengerti bagaimana itu mungkin. Mata Larasati berkaca-kaca. Ibumu adalah putriku,
Sarah Sudiro. Dia meninggal saat melahirkanmu. Kata-kata itu seperti pukulan lain di dada. Saya selalu diberitahu bahwa ibu saya telah meninggal ketika saya masih sangat muda, tetapi wanita yang membesarkan saya, yang saya panggil Bibi Margaret, tidak pernah memberitahu saya detailnya. Dia bilang itu terlalu menyakitkan untuk dibicarakan. Saya berusia 26 tahun ketika Sarah lahir. Lanjut Larasati. Suami saya, Robert, dan saya telah mencoba selama bertahun-tahun untuk memiliki anak. Dia adalah anak ajaib kami, segalanya bagi kami. Cerdas, cantik, dan keras kepala seperti bagal. Dia tersenyum pada kenangan itu, tetapi air matanya terus mengalir. Ketika dia berusia 17 tahun, dia jatuh cinta dengan seorang pemuda bernama David Wirawan. Dia adalah anak yang baik, bekerja di konstruksi untuk menafkahi keluarganya setelah ayahnya meninggal, tetapi suami saya, suami pertama saya, Charles, memiliki gagasan lain tentang siapa yang harus dinikahi Sarah. Seseorang yang kaya, berpengaruh, seseorang yang akan menguntungkan bisnis keluarga. Saya merasakan hawa dingin. Apa yang terjadi? Charles melarang hubungan itu. Dia mengirim Sarah ke sekolah asrama di Swiss, memberitahu semua orang bahwa dia sedang belajar di luar negeri, padahal sebenarnya dia sedang hamil anakmu. Larasati berhenti, napasnya menjadi lebih sulit. James bergerak untuk mengambilkan air, tetapi dia melambaikan tangannya. Dia menulis surat kepada saya dari Swiss, memohon saya untuk membantunya pulang, agar dia bisa menikah dengan David. Tapi Charles mengendalikan segalanya: uang, keputusan, hidup saya. Saya seorang pengecut, banyu, saya membiarkannya mengirimnya pergi. Dan saya membiarkannya mengatur agar kamu diadopsi segera setelah kamu lahir. Tapi dia meninggal, kataku. Suaraku serak. Komplikasi saat melahirkan. Dia sendirian di rumah sakit asing itu, dikelilingi oleh orang asing yang bahkan tidak bisa berbicara bahasanya. Putriku meninggal sambil memanggil ibunya, dan aku tidak ada di sana untuknya, karena aku terlalu lemah untuk melawan suamiku. Ruangan itu sunyi, kecuali suara isak tangis Larasati yang pelan. Saya duduk di sana, memegang tangan wanita yang adalah nenek saya, merasa seolah-olah seluruh hidup saya telah ditulis ulang dalam waktu 10 menit. Mengapa Anda tidak menemukan saya lebih cepat? Tanyaku. Larasati menyeka air matanya, dengan sapu tangan rendah yang tampak seperti telah menyerap air mata selama puluhan tahun. Charles menghancurkan semua catatan adopsi. Dia bilang lebih baik jika kamu menghilang sepenuhnya, bahwa keluarga tidak bisa menanggung skandal. Setelah dia meninggal pada tahun 1972, saya mulai mencari, tetapi jejaknya sudah dingin. Agen adopsi telah ditutup, rumah sakit Swiss telah menghancurkan catatan lama, dan keluarga angkatmu telah pindah berkali-kali. Bibi Margaret, wanita yang membesarkanku, tidak pernah memberitahuku apapun tentang ini. Margaret Wirawan adalah orang suci, kata Larasati dengan pasti. Dia dan suaminya tidak bisa memiliki anak sendiri. Ketika pengacara Charles mendekati mereka tentang adopsi pribadi, dia membuka hati dan rumahnya untukmu. Dia berjanji untuk memberitahumu yang sebenarnya ketika kamu sudah lebih besar, tetapi kemudian suaminya meninggal dan dia berjuang untuk membesarkanmu sendirian. Dia pikir akan lebih mudah jika kamu percaya bahwa dia adalah keluargamu yang sebenarnya. Saya memikirkan wanita yang telah membesarkan saya, bagaimana dia selalu tampak sedih pada hari ulang tahun saya, bagaimana dia tidak pernah bisa menjawab pertanyaan saya tentang orang tua saya tanpa mengubah topik pembicaraan. Dia sangat mencintaimu, lanjut Larasati. Agen adopsi menuntut laporan tahunan selama beberapa tahun pertama. Saya masih memiliki salinannya. Dia menulis tentang langkah pertamamu, kata-kata pertamamu, betapa bangganya dia ketika kamu mulai sekolah. Dia mengirim foto sampai kamu berusia sekitar 8 tahun. Anda punya foto saya waktu kecil? Senyum Larasati bersinar. Saya punya foto, rapor, setiap surat yang dia kirim sampai Charles mengetahuinya dan menyuruhnya berhenti. Saya punya hadiah ulang tahun yang saya beli untukmu setiap tahun, hadiah Natal, hadiah kelulusan. Saya punya kamar di rumah saya yang telah menunggumu sejak tahun 1960. Perlahan-lahan, besarnya apa yang dia katakan mulai meresap. Wanita ini telah membeli hadiah untukku selama 63 tahun. Dia telah menyiapkan kamar untukku, tidak pernah berhenti berharap,
bahwa suatu hari nanti dia akan menemukanku. Ibu Larasati, kata James dengan lembut. Anda harus... Dia mengangguk, ekspresinya menjadi lebih serius. Banyu, aku sedang sekarat. Dokter bilang, aku hanya punya beberapa minggu, mungkin sebulan jika aku beruntung. Aku telah menghabiskan seluruh hidup dewasaku membangun kerajaan bisnis, mengumpulkan kekayaan, tetapi semuanya tidak berarti apa-apa, karena aku tidak punya keluarga untuk dibagi. Saya tidak mengerti. Sudiro Group bernilai lebih dari 6 triliun rupiah. Real estate, investasi, yayasan amal. Ketika aku meninggal, semuanya akan menjadi milikmu. Saya merasa seperti tidak bisa bernapas. Itu tidak mungkin. Anda bahkan tidak mengenal saya. Aku telah mengenalmu seumur hidupmu, kata Larasati dengan pasti. Aku telah mengawasi dari jauh, menyewa orang untuk mengawasimu, memastikan kamu aman dan bahagia. Aku tahu kamu bekerja di konstruksi selama 41 tahun dan tidak pernah mengambil cuti sakit. Aku tahu kamu membesarkan putrimu sendirian setelah istrimu meninggal. Aku tahu kamu menjual rumahmu untuk membayar operasi karena kamu terlalu bangga untuk menerima bantuan. Aku tahu kamu orang baik, Banyu, karena kamu adalah putra Sarah. Dia mencondongkan tubuh ke depan di kursi rodanya, matanya yang gelap tajam. Lebih penting lagi, aku tahu bagaimana rasanya kehilangan keluarga, menghabiskan seumur hidup bertanya-tanya bagaimana jika. Aku tidak akan membiarkan itu terjadi padamu. Kamu berhak tahu dari mana kamu berasal, dan kamu berhak atas keamanan yang dicuri darimu ketika Charles mengirim Sarah pergi. Saya bersandar di kursi, merasa kewalahan. Saya tidak tahu apa-apa tentang menjalankan kerajaan bisnis. Larasati tertawa, suara yang jernih seperti lonceng perak. Kamu tidak perlu tahu. Aku punya pengacara yang brilian, manajer yang cakap, penasihat keuangan yang jujur. Tugasmu hanyalah menjadi keluargaku. Tapi Anda adalah keluarga saya, kataku. Kata-kata itu terasa aneh dan benar di saat yang sama. Anda selalu menjadi keluarga saya. Ya, bisiknya. Kamu selalu begitu. James berdeham. Ibu Larasati, mungkin kita harus membahas legalitasnya. Dia mengangguk. Ada satu syarat. Banyu, aku tidak akan menandatangani surat wasiat itu sampai kamu setuju untuk menghabiskan waktu bersamaku. Sisa waktu yang kumiliki, aku ingin mengenali cucuku. Aku ingin mendengar tentang hidupmu, pernikahanmu, putrimu. Aku ingin menceritakan tentang ibumu, tentang kakek Robert, yang pasti akan sangat mencintaimu. Aku ingin menunjukkan kamar yang telah kusiapkan untukmu, hadiah yang tidak pernah bisa kuberikan padamu. Saya memikirkan panti, ranjang sempit saya di antara Pak Franky dan Tono, bau disinfektan dan keputusasaan. Lalu saya memikirkan Samira, yang telah menyebut saya beban, dan Dimas, yang telah menatap mata saya dan mengatakan saya tidak berharga. Bagaimana jika keluarga Anda yang lain tidak menerimaku? Tanyaku. Wajah Larasati mengeras. Kamu adalah satu-satunya keluarga yang kumiliki. Charles memastikan itu ketika dia mengirim Sarah pergi dan melarangku memiliki anak lagi. Sisanya bisa menerimanya atau pergi. Dia meraih kelaci di sebelahnya dan mengeluarkan amplop tebal yang disegel dengan lilin. Ini surat wasiatku, Banyu. Ini meninggalkan segalanya untukmu, tapi belum ditandatangani. Aku tidak akan menandatanganinya sampai kamu setuju. Saya menatap amplop itu, tangan saya gemetar. Anda benar-benar nenek saya. Benar. Dan ibumu sangat mencintaimu sehingga dia menentang ayahnya dan memilih untuk melahirkanmu di negara asing daripada menyerah padamu. Dia meninggal sambil menggendongmu. Banyu, kata-kata terakhirnya adalah tentang betapa cantiknya dirimu. Air mata mengalir di wajah saya, lebih banyak daripada yang pernah saya tangisi sejak pemakaman Sari. Wanita ini, orang asing yang bukan orang asing, telah mengembalikan ibu saya, sejarah saya, identitas saya. Dia telah mengubah saya dari beban menjadi cucu yang dicintai. Aku ingin tahu tentangnya, kataku di antara isak tangis. Aku ingin tahu segalanya. Larasati tersenyum dan meraih tanganku.
Kita akan punya waktu untuk itu. Kita akan punya semua waktu yang Tuhan berikan pada kita. Di luar jendela yang tinggi, matahari terbenam di atas kota yang terlihat sangat berbeda dari pagi itu. Saya masih Banyu Wirawan, seorang pria berusia 63 tahun dengan jantung yang sedang sembuh, dan seorang putri yang tidak menginginkan saya. Tapi saya juga putra Sara Sudiro, cucu Larasati Sudiro, dan pewaris kekayaan yang tidak bisa saya bayangkan. Wanita yang telah mencari, telah menemukan saya, dan saya telah menemukan keluarga yang tidak pernah saya tahu telah hilang. 3 hari kemudian, saya berdiri di ambang pintu sebuah ruangan yang seolah-olah membeku dalam waktu selama 63 tahun. Larasati duduk di sebelah saya di kursi rodanya, tangki oksigennya berdesis pelan, mengamati wajah saya saat saya mencoba memahami apa yang saya lihat. Ruangan itu berada di kediaman Sudiro, sebuah perkebunan luas di perbukitan di luar kota yang telah saya lewati berkali-kali tanpa tahu itu milik keluarga saya. Rumah itu sendiri sangat besar. Larasati memberitahuku ada 37 kamar dengan taman yang membutuhkan 12 staf penuh waktu, tetapi ruangan ini saja membuat segalanya tampak tidak berarti. Itu adalah kamar tidur anak-anak, tetapi tidak seperti kamar anak-anak yang pernah saya lihat. Dindingnya dicat biru pucat dengan mural perahu layar dan pantai-pantai yang jauh yang dilukis dengan tangan. Sebuah boks bayi kayu buatan tangan berada di satu sudut, sebuah mobile masih tergantung di atasnya. Bintang dan bulan perak kecilnya menangkap cahaya sore yang masuk melalui jendela-jendela tinggi. Tapi yang membuat saya terkesiap adalah hadiah-hadiahnya. Mereka menutupi setiap permukaan. Paket-paket yang dibungkus rapi di rak, mainan yang masih dalam kotaknya, pakaian yang masih berlabel 63 ulang tahun, 63 Natal. Seumur hidup hadiah yang menunggu seorang anak yang tidak pernah pulang. Aku tidak bisa menahannya, kata Larasati pelan. Setiap tahun pada hari ulang tahunmu, setiap Natal, aku akan membelikanmu sesuatu dan membawanya ke sini. Ini dimulai sebagai kamar bayi, tetapi tumbuh bersamamu. Saya berjalan perlahan ke dalam ruangan. Dada saya sesak karena emosi yang tidak ada hubungannya dengan operasi saya yang sedang sembuh. Di atas lemari ada mainan untuk setiap usia. Seekor boneka beruang dengan catatan kecil yang berbunyi, untuk Natal pertama Banyu. Puzzle, sepeda dengan roda bantu, sarung tangan baseball, pesawat model, buku untuk setiap tingkat membaca dari buku bergambar hingga sastra klasik. Sepeda ini, kataku, menyentuh setang Schwinn merah yang tampak seperti dibeli pada tahun 1970-an. Aku punya yang persis seperti ini. Aku tahu, Larasati tersenyum. Margaret Wirawan mengirimi saya foto kamu sedang belajar mengendarainya. Saya membeli yang ini keesokan harinya dan berpura-pura itu adalah sepeda yang sama. Saya mengambil hadiah yang dibungkus rapi dari rak terdekat. Kartu itu bertuliskan, "Selamat ulang tahun ke-16 Banyu," dengan tulisan tangan Larasati yang cermat. "Bukalah," katanya. Di dalamnya ada satu set kunci mobil dan obligasi tabungan senilai 75 juta rupiah untuk mobil pertama saya. "Anda membelikanku mobil untuk ulang tahun ke-16 saya?" "Ya, uang untuk mobil. Aku tidak tahu jenis apa yang kamu inginkan." Ada penyesalan dalam suaranya. Aku membayangkan kita akan pergi berbelanja bersama, bahwa aku akan mengajarimu cara mengemudi di jalan melingkar di perkebunan seperti yang pernah kulakukan pada Sarah. Saya meletakkan hadiah itu dengan hati-hati dan melanjutkan penjelajahan saya. Ada pakaian mulai dari baju monyet bayi hingga setelan dewasa, album foto yang penuh dengan gambar tempat-tempat yang menurut Larasati mungkin ingin saya kunjungi, brosur dari universitas yang dia harap akan saya hadiri. "Ini pasti menghabiskan banyak uang," kataku. "Apa gunanya uang jika tidak digunakan untuk orang yang Anda cintai?" Di sudut ruangan, ada kursi goyang dengan tumpukan surat yang diikat dengan pita biru. Larasati melihatku menatapnya dan mendorong kursi rodanya untuk mengambilnya. "Aku menulis surat untukmu," katanya. Suaranya nyaris berbisik. "Setiap minggu selama 10 tahun pertama, lalu sebulan sekali. Surat-surat yang menceritakan tentang ibumu, tentang sejarah keluarga kita, tentang harapanku untuk masa depanmu." Dia melepaskan pita dengan tangan yang gemetar dan mengeluarkan surat teratas. "Yang ini ditulis saat kamu berusia 5 tahun.
Amplop itu menguning karena waktu, ditujukan kepada cucuku tercinta, Banyu dengan tulisan tangan Larasati yang elegan. Di dalamnya, surat itu ditulis dengan tinta pulpen yang telah memudar menjadi coklat. Banyuku tersayang, bacanya, hari ini aku pergi ke taman dan melihat anak-anak kecil bermain ayunan. Aku bertanya-tanya apakah kamu suka ayunan? Apakah kamu tertawa saat melambung tinggi? Apakah kamu sudah belajar memompa kakimu sendiri? Ibumu suka ayunan. Dia selalu memohon padaku untuk mendorongnya lebih tinggi, dan lebih tinggi sampai aku takut dia akan terbang. Suara Larasati tercekat, dan dia harus berhenti. Saya duduk di tepi tempat tidur tunggal yang telah diganti beberapa kali saat saya tumbuh, jelasnya, dan mendengarkan saat dia melanjutkan. Aku membelikanmu sarung tangan bisbol hari ini, meskipun aku tidak tahu apakah kamu akan menyukainya. Robert bermain bisbol di sekolah menengah, dan Sarah suka menonton pertandingan di televisi. Aku harap seseorang mengajarimu cara melempar, menangkap, dan mencintai permainan seperti yang dilakukan kakekmu. Dia menatapku. Apakah kamu pernah bermain bisbol? Liga kecil sampai aku berusia 12 tahun, kataku, suaraku tercekat, aku bermain di base pertama. Larasati tersenyum di antara air matanya. Robert juga bermain di base pertama. Dia menyerahkan tumpukan surat itu kepada saya. Ada lebih dari 2.000. Setiap tonggak sejarah yang bisa kuingat, setiap cerita keluarga yang ingin kubagikan, setiap kekhawatiran dan harapan dan impian seorang nenek. Saya mengambil surat-surat itu seolah-olah mereka mungkin larut di tangan saya. 2.000 surat untuk seorang cucu yang belum pernah dia temui, seumur hidup percakapan satu arah dengan anak dari anak yang telah hilang sebelum dia sempat mengenalnya. Larasati, kataku, aku perlu menanyakan sesuatu. Dan aku ingin kamu jujur. Dia mengangguk. Mengapa sekarang? Aku telah menjadi Banyuwirawan selama 63 tahun. Aku telah memiliki kehidupan, keluarga, karir. Mengapa membebani aku dengan semua ini? Kamu tidak benar-benar mengenalku. Larasati terdiam untuk waktu yang lama. Tatapannya menyapu ruangan yang merupakan tugu peringatan bagi 63 tahun cinta dan kehilangan. Apakah kamu tahu bagaimana rasanya? Katanya akhirnya, pergi tidur setiap malam bertanya-tanya, apakah satu-satunya orang yang kamu cintai di dunia ini aman? Bangun setiap pagi dengan pengetahuan bahwa keluargamu ada di luar sana di suatu tempat. Dan kamu bahkan tidak tahu apakah mereka masih hidup atau sudah mati? Saya memikirkan malam-malam tanpa tidur setelah Sari meninggal, mengkhawatirkan Samira, bertanya-tanya, apakah dia bahagia, apakah saya telah membesarkannya dengan benar? Aku menyewa detektif. Lanjut Larasati. Secara umum, aku selalu tahu di mana kamu berada. Aku tahu kapan kamu menikah, kapan Samira lahir, kapan Indah meninggal. Aku tahu tentang perjuanganmu setelah Sari meninggal, masalah kesehatanmu, keuanganmu. Anda memata-matai saya. Aku mencintaimu dari jauh. Suaranya tegas. Aku tahu kamu menjual rumahmu untuk membayar operasi. Aku tahu Samira tidak akan membiarkanmu tinggal bersamanya selama kamu pulih. Aku tahu tentang panti Werda, kata-kata itu seperti tamparan. Anda tahu tentang panti? James menelepon saya pagi hari setelah Anda masuk. Penyelidik saya telah memantau catatan medis Anda dengan harapan kesempatan seperti ini. Ketika operasi Anda dimasukkan ke dalam database medis Sudiro, itu memicu peringatan. Gelombang emosi yang membingungkan antara kemarahan dan rasa malu melonjak dalam diri saya. Jadi, semua ini menemukan saya di panti. Penyelamatan dramatis semuanya sudah diatur? Tidak, kata Larasati cepat. Menemukanmu sudah diatur. Penyelamatannya nyata. Banyu, apakah kamu pikir aku ingin cucuku menghabiskan satu malam pun di tempat seperti itu? Apakah kamu pikir aku tidak akan melakukan apapun untuk membawamu pulang saat aku tahu di mana kamu berada? Saya berdiri dan berjalan ke jendela, menatap taman yang terawat. Sebuah air mancur berkilauan di tengah halaman utama dan burung-burung merak berjalan di halaman rumput yang dipangkas. Itu indah, damai, dan sama sekali asing dari apapun yang pernah saya kenal. Ini bukan duniaku, kataku. Seharusnya begitu. Tapi tidak. Aku seorang pekerja konstruksi dari lingkungan miskin. Aku tidak tahu apa-apa tentang mengelola ratusan juta dolar atau tinggal di rumah mewah atau apapun yang dilakukan orang sepertimu. Larasati mendorong kursi rodanya ke tempat saya berdiri. Orang seperti kita,
Dia mengoreksi dengan lembut. Ini adalah hak warismu, Banyu. Charles Sudiro mengambilnya darimu ketika dia mengirim Sarah pergi, tetapi itu tidak berarti itu bukan milikmu lagi. Dia mengambil sebuah folder dari pangkuannya dan membukanya di ambang jendela. Di dalamnya ada laporan keuangan, akta properti, portofolio investasi halaman demi halaman angka yang membuat kepala saya pusing. Sudiro Group memiliki 17 properti komersial, termasuk 3 pusat perbelanjaan dan gedung tempat perusahaan konstruksi lamamu berkantor, katanya. Kami memiliki investasi di bidang teknologi, penelitian medis, energi terbarukan. Yayasan amal kami menyediakan beasiswa untuk anak yatim piatu, mendanai penelitian medis, dan mendukung Panti Werda. Saya menatapnya. Panti Werda, 8 di antaranya, termasuk Panti Werda, kasih ibu di pusat kota tempat kamu tinggal. Senyum Larasati sedih. Aku telah mendukung pekerjaan Suster Maria selama 15 tahun. Dia tidak tahu tentang hubungan kita, tetapi aku tidak tahan membayangkan bahwa mungkin ada cucu-cucu lain di luar sana, orang lain sepertimu yang membutuhkan bantuan. Kebenaran itu mengejutkan saya, tempat yang telah memberi saya perlindungan, di saat tergelap saya didukung oleh nenek yang tidak saya kenal. Kamu lihat, kata Larasati, kamu telah menjadi bagian dari pekerjaan keluarga ini untuk waktu yang lama. Kamu hanya tidak mengetahuinya. Dia membalik halaman lain di folder itu. Tapi Banyu, aku ingin kamu mengerti sesuatu. Uang ini, kerajaan ini bukanlah hadiah. Ini adalah tanggung jawab. Setiap keputusan bisnis memengaruhi ratusan karyawan. Setiap pilihan investasi memengaruhi ribuan orang yang mendapat manfaat dari pekerjaan amal kami. Ketika aku memberikan ini kepadamu, aku tidak hanya memberimu kekayaan aku, memberimu kekuatan untuk membantu orang dengan cara yang sama seperti yang telah kucoba untuk membantumu. Saya memikirkan Pak Frankie di panti, bergumam pada dirinya sendiri tentang cucu yang tidak pernah berkunjung, tentang Tono dengan batuk pabriknya dan pekerjaan yang hilang, tentang Markus, mantan akuntan yang tidak mampu membeli tiket bus. Bagaimana jika aku tidak cukup baik, tanyaku. Bagaimana jika aku membuat keputusan yang salah dan kehilangan semuanya? Larasati mengulurkan tangan dan menggenggam tangan saya. Apakah kamu tahu apa reaksi pertamamu ketika James menawarkan untuk membantumu keluar dari panti? Saya menggelengkan kepala. Kamu bertanya apakah dia yakin dia mendapatkan orang yang tepat. Kamu khawatir mungkin ada Banyu Wirawan lain yang membutuhkan bantuan di suatu tempat, seseorang yang mungkin lebih membutuhkannya daripadamu. Itu bukan reaksi dari seseorang yang akan membuat keputusan egois dengan warisan ini. Dia mengeluarkan satu dokumen lagi. Yang ini lebih tua dan lebih usang dari yang lain. Ini adalah surat yang ditulis ibumu untukku 2 hari sebelum kamu lahir. Dia sendirian dan ketakutan di rumah sakit Swiss itu, tapi dengarkan apa yang dia tulis. Suara Larasati lembut saat membaca, "Ibu, aku tahu. Ibu berpikir aku terlalu muda untuk tahu apa yang aku inginkan. Tapi aku tahu persis ingin anakku menjadi seperti apa. Aku ingin dia baik kepada orang-orang yang kurang beruntung. Aku ingin dia menjadi pekerja keras dan menghargai apa yang dia miliki. Aku ingin dia mengerti bahwa cinta lebih penting daripada uang, meskipun aku harap dia tidak akan pernah harus memilih di antara keduanya. Di atas segalanya, aku ingin dia tahu bahwa dia dicintai, bahwa dia diinginkan, bahwa hidupnya berarti bukan karena apa yang bisa dia lakukan untuk orang lain, tetapi karena siapa dia." Larasati melipat surat itu dengan hati-hati, "Itulah pria yang Sarah inginkan untukmu, Banyu. Dan dari semua yang telah kuamati selama 63 tahun, itulah dirimu." Saya merosot ke tempat tidur, kewalahan oleh beratnya semua ini. Bagaimana saya bisa mulai memproses ini? 1 hari pada 1 waktu. 1 keputusan pada 1 waktu. Suara Larasati melemah. Percakapan itu telah membuatnya lelah, tetapi matanya masih bersinar dengan tekad. "Aku ingin menghabiskan sisa waktuku mengajarimu tentang bisnis, memperkenalkanmu kepada orang-orang kunci, memastikan kamu memahami pilihanmu. Tapi, lebih dari itu, aku ingin menceritakan tentang ibumu, tentang kakek Robert, tentang keluarga yang tidak pernah kamu kenal." Dia berhenti sejenak menatap wajahku dengan saksama. "Tapi pertama-tama, kurasa kita perlu menangani Samira." Perutku menegang. "Ada apa dengan Samira?" James memberitahuku, dia menelepon kantornya setiap hari sejak berita tentang warisan Sudiromu bocor. Rupanya, dia sangat khawatir tentang kesejahteraanmu
dan ingin memastikan kamu tidak dimanfaatkan oleh pengacara yang tidak bermoral. Ironi pahit itu tidak luput dari saya. Putri yang telah mengusir saya karena saya adalah beban sekarang tiba-tiba khawatir tentang saya ketika saya bernilai 6 triliun rupiah. Dia ingin menemuiku, dia ingin melihat warisanmu. Wajah Larasati mengeras. Aku pernah bertemu wanita seperti putrimu sebelumnya, Banyu. Mereka mencintaimu persis sebanyak kamu berguna bagi mereka. Saya memikirkan Samira sebagai seorang gadis kecil, bagaimana dia biasa meringkuk di sebelah saya di sofa untuk menonton TV, betapa bangganya dia ketika saya mengajarinya cara mengikat tali sepatunya. Tapi saya juga memikirkan perhitungan dingin di matanya saat dia menjelaskan mengapa saya tidak bisa tinggal di rumahnya. Apa yang harus kulakukan? Larasati tersenyum, dan untuk sesaat, dia tampak puluhan tahun lebih muda. Kukira kamu harus membiarkannya datang. Kukira kamu harus mendengarkan apa yang ingin dia katakan. Dan kemudian, kukira kamu harus membuat keputusanmu sendiri tentang jenis hubungan yang kamu inginkan dengannya di masa depan. Dan jika dia hanya menginginkan uangnya, maka kamu akan tahu persis di mana posisimu dan kamu akan bertindak sesuai dengan itu. Di luar, matahari terbenam di atas perkebunan, mewarnai langit dengan warna emas dan merah muda. Di ruangan yang telah menampung 63 tahun cinta dan harapan, dikelilingi oleh hadiah yang telah menunggu seumur hidup untuk dibuka, saya merasakan sesuatu yang belum pernah saya rasakan sejak sebelum operasi. Saya merasa memiliki tempat. Larasati menatap saya dengan ekspresi yang saya bayangkan dimiliki oleh para ibu dan nenek ketika mereka melihat anak-anak mereka, kebanggaan, cinta, dan kesabaran yang tak terbatas. Ada satu hal lagi, katanya, meraih ke dalam tas tangannya dan mengeluarkan sebuah kotak beludru kecil. Ini milik kakek Robertmu. Dia meninggal ketika Sarah berusia 15 tahun, jauh sebelum kamu lahir, tapi dia selalu mengatakan bahwa suatu hari nanti, jam ini akan diwariskan kepada cucunya. Di dalam kotak itu ada sebuah jam saku emas. Permukaannya aus karena penggunaan puluhan tahun. Ketika saya membukanya, saya bisa melihat ukiran di bagian dalam tutupnya untuk Robert Sudiro Jr. dari ayahmu yang penuh kasih. Semoga kamu selalu punya waktu untuk hal-hal yang paling penting. Robert Jr. seharusnya menjadi nama ayahmu, jelas Larasati. Jika Sarah masih hidup, jika dia bisa menikahi David Wirawan, putra mereka akan menjadi Robert Wirawan. Tapi kamu tetap cucunya, Banyu. Kamu tetap anak laki-laki yang ditakdirkan untuk jam ini. Saya memegang jam itu di telapak tangan saya, merasakan beratnya, sejarahnya, janji kesinambungannya. Untuk pertama kalinya dalam hidup saya bukan hanya Banyu Wirawan, seorang pekerja konstruksi dari tempat antah berantah. Saya adalah cucu Robert Sudiro, putra Sarah Sudiro, pewaris Larasati Sudiro. Saya adalah keluarga. Dan besok, saya akan mencari tahu apakah Samira ingin menjadi bagian dari keluarga itu atau hanya bagian dari kekayaannya. Samira tiba di kediaman Sudiro tepat 48 jam setelah kantor James Utama mengkonfirmasi warisan tersebut. Dia mengendarai sedan peraknya melewati gerbang utama, melewati taman-taman yang terawat dan air mancur tempat burung merak, berjalan seperti permata hidup, dan saya mengamatinya dari jendela perpustakaan saat dia duduk di mobilnya selama 5 menit penuh menatap rumah besar yang sekarang menjadi milik saya. Ketika dia akhirnya keluar, dia mengenakan gaun hitam yang belum pernah saya lihat sebelumnya, mahal, sederhana, jenis yang dikenakan seseorang ketika mereka ingin terlihat serius dan berduka. Rambutnya disanggul rapi, dan dia telah melewatkan riasan tebal yang biasa untuk penampilan yang lebih kalem. Dia memainkan peran, dan bahkan dari kejauhan, saya bisa melihat dia sedang melatih dialognya. Larasati bersikeras untuk bertemu dengannya, meskipun kesehatannya semakin memburuk. Aku ingin melihatnya sendiri, katanya dari kursi rodanya, di mana dia sekarang menghabiskan sebagian besar harinya dengan kanula oksigen di hidungnya dan seorang perawat di sisinya. Aku ingin memahami wanita seperti apa yang akan meninggalkan ayahnya setelah operasi jantung. James menemui Samira di pintu depan dan mengantarnya ke ruang tamu utama, di mana Larasati dan saya menunggu. Ruangan itu formal dan mengintimidasi, dengan potret leluhur Sudiro yang dilukis dengan cat minyak di dinding dan perabotan yang tampak seperti milik museum.
Saya telah memilihnya dengan sengaja, ingin Samira merasakan beratnya sejarah keluarga yang tidak pernah dia ketahui. Saat Samira masuk, matanya dengan cepat menyapu ruangan, menginventarisasi setiap barang berharga sebelum mendarat pada saya. Untuk sesaat, saya melihat keterkejutan yang tulus melihat betapa berbedanya penampilan saya. Pakaian murah dan postur kalah dari pria yang dia usir telah hilang. Saya mengenakan setelan yang dibuat khusus yang dibantu James untuk saya pilih, rambut saya dipotong secara profesional. Lebih penting lagi, saya duduk tegak di kursi yang mungkin lebih mahal dari cicilan rumah bulanannya, bukan lagi beban yang telah dia buang. Ayah, katanya, suaranya diatur dengan hati-hati agar terdengar lega dan emosional. Dia bergerak ke arah saya dengan tangan terbuka, seolah-olah untuk memeluk saya, tetapi saya tetap duduk dan tidak bergerak untuk menerimanya. Samira, kataku dengan tenang, terima kasih sudah datang. Kecanggungan menyelimuti kami saat dia menyadari saya tidak akan melompat berdiri dan menyambutnya dengan rasa terima kasih yang meluap-luap yang mungkin dia harapkan. Dia hanya meletakkan tangannya di bahu saya sejenak, lalu melangkah mundur dan menoleh ke Larasati. Ibu Sudiro, katanya, suaranya rendah dan penuh hormat, saya turut berduka atas kehilangan Anda. Maksud saya, penyakit Anda. Maksud saya, dia terbata-bata. Jelas tidak yakin apa yang harus dikatakan kepada seorang wanita yang sedang sekarat yang memberikan 6 triliun rupiah kepada ayahnya. Duduklah, nak, kata Larasati, suaranya membawa otoritas seseorang yang telah memberi perintah selama 9 dekade. Kita punya banyak hal untuk dibicarakan. Samira bertengger di tepi kursi antik, posturnya sempurna, tangannya terlipat di pangkuannya seperti seorang siswi yang dipanggil ke kantor kepala sekolah. Saya bisa melihat otaknya bekerja, menghitung cara memainkan situasi ini, bagaimana memposisikan dirinya untuk keuntungan. Saya harus mengatakan, Samira memulai, suaranya mendapatkan kepercayaan diri. Saya sangat bersyukur. Ayah telah menemukan keluarganya setelah kehilangan ibu saya dan Sari. Dia sangat kesepian. Ini seperti keajaiban. Tatapan Larasati tajam. Begitukah Anda melihatnya? Kesepian? Yah. Maksud saya, tentu saja dia punya saya dan Dimas, tapi kami tidak bisa menjadi segalanya baginya. Kami punya kehidupan sendiri, tanggung jawab sendiri, pasti sulit baginya, terutama setelah operasi. Ceritakan tentang operasi itu, kata Larasati, nadanya lembut tetapi penuh arti. Samira melirik saya, lalu kembali ke Larasati. Itu menakutkan, tapi dia sangat berani. Dia bersikeras untuk mengurus semuanya sendiri, membayarnya sendiri. Tentu saja kami menawarkan bantuan, tapi dia selalu sangat mandiri. Kebohongan itu diucapkan dengan begitu lancar sehingga saya hampir mempercayainya. Dalam versinya, dia adalah anak yang berbakti yang tawarannya ditolak dengan mulia oleh ayahnya yang angkuh. Dan setelah operasi, desak Larasati. Bagaimana Anda membantunya selama masa pemulihannya? Disinilah cerita Samira harus menjadi kreatif, dan saya bisa melihat otaknya berputar. Ya, tentu saja, kami ingin dia tinggal bersama kami. Tetapi rumah kami tidak benar-benar cocok untuk seseorang yang baru pulih dari operasi besar. Tidak ada kamar tidur di lantai bawah, tangganya curam. Kami pikir dia akan lebih nyaman di tempatnya sendiri. Tapi dia telah menjual tempatnya untuk membayar operasi, kata Larasati pelan. Ketenangan Samira goyah sesaat. Ya, itu disayangkan, tapi itu keputusannya sendiri. Kami menyarankan pilihan lain, tapi dia sangat keras kepala dalam hal menerima bantuan. Jadi, menurutmu kemana dia akan pergi? Pertanyaan itu menggantung di udara seperti pedang. Pipi Samira memerah, dan dia menatapku seolah-olah aku harus menyelamatkannya dari percakapan ini. Kami sedang mengusahakannya, katanya akhirnya. Ada fasilitas, program kami sedang melihat pilihan. Larasati mengangguk perlahan. Begitu. Dan sementara Anda melihat pilihan-pilihan ini, di mana Banyu tinggal? Maaf, di mana ayahmu tidur sementara kamu mencari pilihan-pilihan ini untuknya? Keheningan membentang hingga tak tertahankan. Tangan Samira terkepal di pangkuannya, fasad ketenangan yang dia coba pertahankan mulai retak. Itu hanya situasi sementara, katanya, suaranya mengecil. Pengaturan jangka pendek. Dia tidur di panti Werda, kata Larasati. Suaranya sedingin es. Ayahmu, yang baru saja menjalani operasi jantung besar,
Tidur di ranjang di Panti Werda, kasih ibu di pusat kota. Karena putrinya sendiri mengatakan bahwa dia adalah beban dan tidak bisa tinggal di rumahnya. Wajah Samira menjadi pucat, lalu merah, lalu pucat lagi. Itu tidak benar. Bukan seperti itu. Anda tidak mengerti keseluruhan ceritanya. Kalau begitu, jelaskan padaku. Untuk pertama kalinya, Samira menatap mataku. Dan di matanya, aku melihat sesuatu yang belum pernah kulihat sebelumnya. Ketakutan. Bukan takut pada Larasati, atau kehilangan uang yang belum pernah dia miliki, tetapi takut bahwa citra anak perempuan berbakti yang telah dia bangun dengan susah payah akan hancur di depan semua orang. Ayah, katakan padanya. Katakan padanya bagaimana kami menawarkan bantuan, bagaimana ayah bersikeras untuk mandiri. Katakan padanya tentang percakapan kita, tentang pilihan terbaik untuk pemulihan ayah. Saya menatap putri saya, wanita yang saya besarkan sejak bayi, yang popoknya saya ganti, air matanya saya seka, dan biaya kuliahnya saya bayar dengan uang yang saya pinjam dari masa depan saya. Saya memikirkan kata-kata Dimas. Kamu adalah beban. Saya memikirkan nada dingin Samira saat dia menjelaskan mengapa saya tidak bisa tinggal. Samira, percakapan mana yang kamu ingin aku ceritakan padanya? Yang mana kamu menjelaskan bahwa Ibu Dimas mungkin akan berkunjung dan membutuhkan kamar tamu? Yang mana kamu menyebutkan renovasi kamar mandi yang membuat mustahil bagiku untuk menggunakan salah satu dari 4 kamar mandi di rumahmu? Atau yang mana suamimu menatap mataku dan mengatakan aku adalah beban? Mulut Samira membuka dan menutup seperti ikan yang kehabisan air. Ayah, kamu mengeluarkannya dari konteks. Dimas hanya sedang stres, dan kamu setuju dengannya, kataku pelan. Kamu berdiri di sana dan mendengarkan dia memanggilku beban, dan kamu tidak mengatakan apa-apa. Kamu tidak membelaku. Kamu tidak mengucapkan satu kata pun untukku. Itu tidak benar. Lalu apa yang kamu katakan, Samir? Dia menatapku, matanya berkaca-kaca. Mungkin sungguhan, mungkin strategis. Aku menunggu, memberinya kesempatan untuk memberitahuku di mana aku salah. Untuk menjelaskan bagaimana aku telah salah memahami situasi. Dia tidak mengatakan apa-apa. Larasati telah menyaksikan pertukaran ini dengan konsentrasi seorang jaksa yang memeriksa saksi yang tidak kooperatif. Sekarang dia mencondongkan tubuh ke depan di kursi rodanya, kanula oksigennya tergantung di lehernya. Katakan padaku, Samira, katanya. Kapan pertama kali kamu mendengar tentang warisan Banyu? Saya. Maksud Anda? Itu pertanyaan sederhana. Kapan pertama kali Anda tahu ayah Anda akan mewarisi uang dari keluarga kandungnya? Pengacara Samira jelas telah melatihnya untuk pertanyaan ini, karena jawabannya terlalu cepat dan lancar. Ketika Bapak Hutama menelepon untuk memberitahu saya bahwa ayah aman dan bersama keluarga, saya sangat lega mengetahui dia baik-baik saja. Dan kapan itu? 3 hari yang lalu. Larasati mengangguk pada James, yang membuka sebuah folder dan mengeluarkan selembar kertas. Ini adalah log panggilan ke firma hukum saya selama seminggu terakhir. Apakah Anda ingin tahu berapa banyak panggilan yang kami terima dari Anda, Samira? Saya khawatir tentang ayah saya. 17, kata James, membaca dari kertas itu. Yang pertama, datang 6 jam setelah berita warisan itu dipublikasikan. Itu 4 hari yang lalu, bukan 3. Wajah Samira memerah lagi. Saya pasti bingung dengan waktunya. Saya sangat emosional. Dan, lanjut James, panggilan pertama bukan untuk menanyakan kesehatan Banyu. Menurut catatan saya, Anda ingin tahu apakah warisan itu nyata, berapa jumlahnya, dan apakah Banyu kompeten secara mental untuk membuat keputusan hukumnya sendiri. Saya melindunginya. Melindungi dari apa? Tanya Larasati. Dari orang-orang yang mungkin memanfaatkannya. Dia tidak pernah berurusan dengan uang seperti ini. Dia mudah percaya. Dia naif tentang masalah keuangan. Saya khawatir orang yang tidak bermoral akan memanipulasinya. Tawa Larasati terdengar seperti kaca pecah. Orang yang tidak bermoral. Seperti putri yang mengusirnya setelah operasi. Seperti menantu yang memanggilnya beban. Orang yang tidak bermoral seperti itu. Samira melompat berdiri. Ketenangannya akhirnya hancur total. Anda tidak tahu apa-apa tentang keluarga kami. Anda tidak tahu apa yang telah kami lalui. Seperti apa ayah saya. Dia bukan korban yang manis dan tidak bersalah. Dia menuntut dan sulit dan dan apa? Tanyaku, berdiri juga.
Untuk pertama kalinya dalam hubungan kami, saya menatap putri saya secara harfiah dan kiasan. Selesaikan kalimat itu, Samira. Beritahu Ibu Sudiro seperti apa ayahmu. Dia menatapku, dadanya naik turun dengan cepat, riasan yang diaplikasikan dengan hati-hati sekarang ternoda oleh air mata. Kamu egois, katanya, suaranya bergetar. Kamu selalu egois. Segalanya selalu tentang kamu, kebutuhanmu, masalahmu, kesehatanmu. Apakah kamu tahu bagaimana rasanya tumbuh dengan seorang ayah yang selalu berjuang, selalu khawatir tentang uang, selalu membuatku merasa bersalah karena menginginkan hal-hal baik? Kata-kata itu tumpah darinya seperti racun dari luka yang ditusuk. Kamu tidak menikah lagi setelah ibu meninggal karena kamu bilang kamu ingin fokus padaku, tapi sebenarnya itu karena kamu takut disakiti lagi. Kamu membuatku bertanggung jawab atas kebahagiaanmu. Lalu kamu menikahi Sari dan bertingkah seolah-olah aku harus berterima kasih karena memiliki ibu tiri yang hampir tidak kukenal, Samira. Dan kemudian ketika Sari sakit, kamu berharap aku membantu merawatnya seolah-olah dia adalah ibuku sendiri. Kamu menggunakan rasa bersalah untuk membuatku datang, membantumu dengan janji temu dokter, berpura-pura peduli pada wanita asing yang kamu nikahi. Larasati menyaksikan ledakan ini dengan ketertarikan dingin dari seseorang yang telah melihat semuanya dalam 99 tahunnya. Saya merasa seolah-olah saya melihat putri saya dengan jelas untuk pertama kalinya, dan yang saya lihat adalah orang asing. Dan sekarang, lanjut Samira, suaranya hampir berteriak. Sekarang kamu entah bagaimana tersandung pada keberuntungan dongeng ini, dan semua orang bertingkah seolah kamu pantas mendapatkannya, seolah kamu adalah seorang pahlawan, tapi kamu bukan. Kamu hanya seorang pria tua yang kesepian, yang terlalu bangga untuk menerima bantuan dari keluarganya sendiri. Ruangan itu sunyi kecuali napas terengah-engah Samira dan desisan lembut tangki oksigen Larasati. Di luar, saya bisa mendengar gemericik air mancur dan suara peralatan berkebun di kejauhan. Sudah selesai? Tanyaku pelan. Samira menyeka air matanya, semakin menodai maskaranya. Belum, aku ingin tahu apa rencanamu. Apakah kamu akan memutuskanku sepenuhnya? Menghukumku karena jujur tentang siapa dirimu sebagai seorang ayah? Saya menatap wanita yang memiliki darah dan nama saya ini, tetapi yang baru saja mengungkapkan bahwa dia tidak memiliki nilai-nilai saya. Aku tidak akan menghukummu, Samira. Aku akan memberimu persis, seperti yang menurutmu pantas kudapatkan. Dia berkedip, bingung. Apa maksudnya itu? Saya menoleh ke James. Bisakah Anda mengatur dana perwalian untuk putri saya? 750 juta rupiah seharusnya cukup. 750 juta? Suara Samira terdengar tidak percaya. Dari 6 triliun, kamu memberiku 750 juta? Itu lebih dari yang menurut Dimas pantas kudapatkan, kataku. Dia memanggilku beban. Aku berasumsi maksudnya aku tidak berharga, jadi 750 juta sebenarnya cukup murah hati dalam situasi ini. Larasati tersenyum, ekspresi kepuasan murni. Menurutku itu sangat adil, Banyu. Samira menatap kami berdua, mulutnya membuka dan menutup saat dia mencoba memproses apa yang sedang terjadi. Kamu tidak mungkin serius. Aku putrimu. Satu-satunya anakmu. Ya, kataku. Benar. Dan kamu telah membuatnya sangat jelas bahwa kamu menganggap hubungan itu sebagai beban, bukan berkah. Saya duduk kembali, merasa lebih tenang daripada yang pernah saya rasakan selama berminggu-minggu. Uang itu akan dibayarkan kepadamu ketika kamu berusia 40 tahun. Itu memberimu 9 tahun untuk memikirkan. Apakah kamu ingin memperbaiki hubungan kita? Atau apakah kamu lebih suka menganggapku egois dan menuntut? Pilihan ada di tanganmu. Samira menatapku untuk waktu yang lama, dan aku bisa melihat pikirannya bekerja, menghitung apakah ada cara untuk menyelamatkan situasi ini. Akhirnya, dia mencoba satu taktik terakhir. Ayah, katanya, suaranya kecil dan memohon, seperti ketika dia masih kecil dan menginginkan mainan atau waktu tidur yang lebih larut. Maafkan aku tidak bermaksud mengatakan hal-hal itu. Aku hanya takut dan emosional. Kamu tahu aku mencintaimu. Saya menatap wajahnya, mencari tanda-tanda penyesalan yang tulus, tanda bahwa permintaan maafnya tulus dan bukan taktis. Tapi yang kulihat hanyalah perhitungan, tatapan menilai yang sama dinginnya yang kulihat di mata Dimas saat dia mengukur nilaiku sebagai tamu rumah.
Aku tahu kamu mencintaiku, Samira, kataku akhirnya. Kamu mencintaiku persis sebanyak aku berguna bagimu. Masalahnya adalah, aku rasa itu bukan cinta yang sebenarnya. Dia berdiri di sana sejenak lebih lama, air mata mengalir di wajahnya, menungguku untuk mengalah, melunak, menjadi ayah penurut yang selalu memberinya semua yang dia inginkan. Ketika dia menyadari itu tidak akan terjadi, ekspresinya mengeras. Kamu akan menyesali ini, katanya. Suaranya kembali dingin. Kamu akan mati sendirian dan sengsara, dan semua uangmu tidak akan mengubahnya. Dia mengambil tas tangannya dan berjalan menuju pintu. Sepatu hak tingginya berbunyi tajam di lantai marmer. Di ambang pintu, dia berbalik untuk terakhir kalinya. Aku harap keluarga barumu membuatmu bahagia, karena kamu baru saja kehilangan keluarga aslimu. Pintu tertutup di belakangnya dengan klik lembut, dan kami bertiga duduk dalam diam selama beberapa menit. Akhirnya, Larasati mengulurkan tangan dan menggenggam tangan saya. Maafkan aku, katanya. Aku tahu itu menyakitkan. Itu perlu, jawabku. Aku perlu melihat siapa dia sebenarnya. Aku perlu tahu apakah dia mencintaiku atau hanya membutuhkanku. Dan sekarang kamu tahu. Sekarang aku tahu. Aku meremas tangannya dengan lembut. Terima kasih telah memberiku kekuatan untuk menghadapinya. Larasati tersenyum. Kamu selalu memiliki kekuatan itu, Banyu. Kamu hanya perlu tahu bahwa kamu punya pilihan. Di luar, saya bisa mendengar mobil Samira menyala, mesinnya meraung marah sebelum dia melaju pergi dari perkebunan dan keluar dari hidup saya. Untuk pertama kalinya sejak operasi, saya merasa bisa mengambil napas dalam-dalam tanpa rasa sakit. Saya bukan lagi beban siapapun. Larasati meninggal pada suatu Selasa pagi di bulan November, 3 minggu setelah kunjungan Samira, dengan tangannya di tanganku dan matahari menyinari jendela kamar tidurnya yang tinggi. Dia hidup sampai usia 89 tahun, dan dalam minggu-minggu terakhir kami bersama, dia memberiku sesuatu yang lebih berharga daripada semua uang di rekening Sudiro. Dia memberiku pengetahuan bahwa aku dicintai tanpa syarat, bahwa aku memiliki tempat, bahwa hidupku memiliki arti di luar apa yang bisa kuberikan kepada orang lain. Kata-kata terakhirnya adalah tentang Sarah, ibuku. Katakan padanya, bisiknya, suaranya nyaris tak terdengar di atas desisan lembut oksigennya, katakan padanya putranya tumbuh menjadi persis seperti yang dia harapkan. Aku memegang tangannya sampai dingin, lalu duduk bersamanya selama 1 jam lagi, menatap ke taman tempat burung merak berjalan di antara bunga-bunga yang akan mekar lagi di musim semi. Perawat menawarkan untuk menelepon petugas pemakaman, tetapi aku belum siap untuk melepaskannya. Selama 63 tahun, aku adalah Banyu Wirawan, seorang pria tanpa masa lalu. Selama 3 minggu yang berharga, aku adalah Banyu Sudiro Wirawan, cucu yang dicintai dengan warisan yang membentang beberapa generasi. Pemakaman diadakan di gereja Katedral Santa Katarina, gereja yang sama tempat Larasati menikah 78 tahun sebelumnya, tempat dia mengubur 2 suami dan seorang putri, tempat dia berdoa setiap minggu selama 6 dekade, agar dia bisa bertemu cucunya sebelum meninggal. Gereja itu penuh sesak dengan orang-orang yang belum pernah kutemui, mitra bisnis, anggota Dewan Yayasan Amal, karyawan yang mata pencahariannya bergantung pada Sudiro Group, tapi mereka bukan orang asing. Mereka adalah bagian dari keluarga besar Larasati, dan sekarang mereka adalah bagian dari keluarga saya. Suster Maria dari Panti Werda Kasih Ibu duduk di baris ketiga, sosoknya yang kecil, hampir hilang di antara orang-orang kaya dan berkuasa yang datang untuk memberikan penghormatan. Ketika dia mengetahui hubungan saya dengan Larasati, dia menangis karena gembira, bukan karena terkejut. Saya selalu bertanya-tanya mengapa Ibu Sudiro begitu bersemangat dengan pekerjaan kami untuk para lansia yang terlantar, katanya setelah kebaktian. Sekarang saya mengerti, dia tidak hanya mendanai misi kami, dia menyembuhkan hatinya sendiri. James Hutama memimpin pembacaan surat wasiat meskipun tidak ada kejutan. Larasati telah menepati janjinya. Semuanya 6 triliun rupiah, kerajaan real estate, yayasan amal, rumah besar, bahkan ruangan yang penuh dengan 63 tahun hadiah ulang tahun sekarang menjadi milikku. Tapi bukan uang yang paling penting, itu adalah surat yang ditinggalkan Larasati untukku, ditulis dengan tulisan tangannya yang cermat beberapa hari sebelum dia meninggal. Banyuku tersayang,
Kamu datang ke dalam hidupku ketika aku telah menyerah pada harapan bahwa Tuhan masih memiliki keajaiban untukku. Dalam 3 minggu, kamu memberiku lebih banyak kegembiraan daripada yang pernah kualami dalam 3 dekade. Kamu mendengarkan ceritaku tentang ibumu seolah-olah itu adalah hadiah yang berharga. Kamu memegang tanganku ketika aku takut. Kamu membuatku merasa seperti seorang nenek yang sesungguhnya, bukan hanya seorang wanita tua yang sekarat dengan terlalu banyak uang dan terlalu sedikit keluarga. Tapi lebih dari segalanya, kamu menunjukkan kepadaku bahwa putra Sarah telah tumbuh menjadi pria yang dia harapkan. Baik, kuat, murah hati, dan cukup bijaksana untuk mengetahui bahwa kekayaan sejati tidak diukur dalam uang, tetapi dalam cinta yang kita berikan dan terima. Uang dan bisnis sekarang menjadi milikmu, tetapi bersama mereka datanglah tanggung jawab. Gunakan mereka untuk membantu orang lain seperti yang telah kucoba untuk membantumu. Ingatlah bahwa setiap panti werda yang kita dukung mungkin menampung cucu seseorang yang hilang. Setiap beasiswa yang kita berikan mungkin untuk putri seseorang yang terbuang. Setiap makanan yang kita sajikan mungkin memberi makan seseorang yang hanya perlu tahu bahwa mereka berarti bagi seseorang. Kamu pernah bertanya mengapa begitu penting bagiku untuk meninggalkan semuanya padamu. Jawabannya sederhana. Karena kamu adalah satu-satunya keluarga yang tersisa. Dan karena aku percaya kamu akan melanjutkan pekerjaan yang dimulai ibumu, dan aku pekerjaan memastikan tidak ada yang harus menghadapi hidup ini sendirian. Hiduplah dengan baik, cucuku tersayang. Cintailah dengan sepenuh hati. Dan ketahuilah bahwa di suatu tempat, ibumu sedang mengawasi dan tersenyum bangga. Dengan segenap cintaku, Nenek Larasati. P.S. Burung merak sangat pemilih tentang waktu makan mereka. James akan menjelaskannya. Aku membaca surat itu sambil duduk di perpustakaan tempat aku pertama kali menghadapi Samira. Bukan sebagai beban tetapi sebagai pewaris. Dan aku membuat keputusan yang akan mengejutkan diriku sebulan yang lalu. Aku tidak akan menyimpan kekayaan itu untuk diriku sendiri. Aku akan menggunakannya persis seperti yang diinginkan Larasati. Untuk memastikan tidak ada orang lain yang harus menjalani hidup dengan perasaan tidak berharga dan ditinggalkan. Hal pertama yang kulakukan adalah mendirikan Yayasan Sarasudiro untuk lansia terlantar yang didedikasikan untuk menyediakan perumahan, perawatan medis, dan dukungan emosional bagi para lansia yang telah ditinggalkan oleh keluarga mereka. Fasilitas pertama yayasan dibangun di atas tanah perkebunan Sudiro, di tempat yang dulunya adalah taman belakang rumah besar. Itu bukan panti jompo atau rumah amal. Itu adalah sebuah komunitas. Tempat di mana pria seperti Pak Franky dari panti bisa memiliki apartemen mereka sendiri, di mana pria seperti Markus bisa menggunakan keterampilan mereka untuk membantu orang lain, di mana pria seperti Tono bisa mendapatkan perawatan medis yang mereka butuhkan tanpa merasa seperti beban. Suster Maria setuju untuk mengawasi operasi sehari-hari, meskipun dia bersikeras pada satu syarat. Tidak ada wajah sedih, katanya. Jika kita melakukan ini, kita melakukannya dengan sukacita. Orang-orang ini sudah cukup sedih. Hal kedua yang kulakukan adalah sesuatu yang pasti akan mengejutkan Samira, meskipun dia tidak akan pernah mengetahuinya. Aku mendirikan dana perwalian yang jauh lebih besar atas namanya. Bukan 750 juta rupiah, tetapi 75 miliar dengan satu syarat. Uang itu hanya bisa diakses jika dia menghabiskan 1 tahun sebagai sukarelawan, bekerja dengan para lansia yang terlantar, belajar bagaimana merasakan kasih sayang alih-alih penghakiman. James pikir aku terlalu murah hati. Dia membuat pilihannya, katanya, dan aku membuat pilihanku, jawabku. Aku memilih untuk memberinya kesempatan untuk menjadi wanita yang diinginkan oleh neneknya, indah, dan yang coba diajarkan oleh ibu tirinya, Sari. Apakah dia akan pernah mengklaimnya masih harus dilihat? Dokumen-dokumen sudah dibuat, dana perwalian didirikan, dan kesempatan akan menunggunya jika dia pernah ingin mengerti seperti apa cinta tanpa syarat itu. Hal ketiga yang kulakukan adalah menghormati keinginan Larasati untuk menjaga Sudiro Group sebagai bisnis yang berkembang, yang dapat mendanai pekerjaan amal kami untuk generasi mendatang. Aku menyewa penasihat keuangan terbaik, mempertahankan manajer yang paling cakap, dan mempelajari semua yang kubisa tentang menjalankan perusahaan yang keputusannya memengaruhi ratusan karyawan dan ribuan penerima manfaat. Itu tidak mudah. Ada saat-saat ketika aku merasa kewalahan oleh tanggung jawab, ketika aku bertanya-tanya,
Apakah seorang mantan pekerja konstruksi berusia 63 tahun benar-benar pantas berada di ruang rapat dewan dan pertemuan investasi? Tetapi setiap kali aku meragukan diriku sendiri, aku akan mengingat kata-kata Larasati. Seluruh hidupmu telah mempersiapkanmu untuk ini. Kamu hanya tidak menyadarinya. Dia benar. 4 dekade di bidang konstruksi telah mengajariku tentang mengelola tim, memenuhi tenggat waktu, dan membangun hal-hal yang bertahan lama. Membesarkan Samira sendirian telah mengajariku tentang kesabaran, pengorbanan, dan pentingnya menetapkan batasan. Merawat Indah dan kemudian Sari melalui penyakit, mereka telah mengajariku tentang ketenangan di bawah tekanan dan martabat yang datang dari melayani orang lain tanpa mengharapkan imbalan. Dan yang terpenting, tidur di panti Werda itu telah mengajariku bagaimana rasanya menjadi tidak terlihat, ditinggalkan. Bagaimana rasanya bertanya-tanya apakah ada satu orang pun di dunia yang peduli jika kamu menghilang. Pengalaman itu telah memicu dalam diriku kebutuhan untuk memastikan tidak ada orang lain yang pernah merasa seperti itu. Setahun setelah kematian Larasati, aku berdiri di halaman pusat komunitas Sarasudiro dan menyaksikan Pak Franky, pria yang dulu bergumam pada dirinya sendiri tentang cucu yang hilang, mengajar sekelompok anak-anak dari sekolah setempat cara menanam tomat di kebun komunitas. Cucunya tidak pernah berkunjung, tetapi Pak Franky telah menemukan tujuan baru sebagai kakek pengganti bagi anak-anak yang kakek neneknya terlalu sibuk atau jauh untuk terlibat. Markus telah dipekerjakan sebagai penasihat keuangan yayasan. Pengalaman akuntansinya selama puluhan tahun sangat berharga dalam mengelola anggaran dan memastikan setiap rupiah digunakan untuk membantu mereka yang membutuhkannya. Diabetesnya sekarang terkendali dengan baik berkat akses ke perawatan medis yang layak, dan dia berjalan di aula dengan kepercayaan diri yang datang dari mengetahui keterampilannya dihargai. Tono telah pindah ke salah satu apartemen komunitas setelah batuk pabriknya didiagnosis sebagai penyakit paru-paru yang dapat diobati. Dia menghabiskan hari-harinya di bengkel yang kami siapkan, mengajar penghuni yang lebih muda keterampilan praktis seperti pekerjaan listrik dan perbaikan dasar. Dia berhenti batuk dan mulai tertawa, dan transformasinya luar biasa. Suster Maria benar. Tidak ada wajah sedih di sini. Pusat komunitas Sarasudiro ramai dengan aktivitas, percakapan, dan jenis tawa tulus yang datang dari orang-orang yang tahu mereka diterima apa adanya. Malam itu, saat aku berjalan di aula, berhenti untuk mengobrol dengan penghuni dan sukarelawan, aku memikirkan ruangan Larasati yang penuh dengan hadiah. 63 tahun hadiah ulang tahun untuk seorang cucu yang belum pernah dia temui. Aku akhirnya telah membuka semuanya, satu persatu, menikmati setiap mainan yang dipilih dengan cermat, setiap buku yang bijaksana, setiap ekspresi cinta yang telah menunggu puluhan tahun untuk diterima. Beberapa hadiah kusimpan sarung tangan bisbol yang identik dengan yang kugunakan untuk belajar bermain, sepeda yang kuberikan kepada anak setempat yang keluarganya tidak mampu, buku-buku yang kubaca setiap malam di perpustakaan yang telah menjadi ruangan favoritku di rumah besar itu. Tapi sebagian besar kuberikan ke pusat komunitas, ke keluarga yang membutuhkannya, ke anak-anak yang kakek neneknya tidak mampu membeli mainan. 63 tahun cinta Larasati berlipat ganda, menyebar untuk menyentuh puluhan kehidupan yang bahkan tidak pernah dia kenal. Aku masih tinggal di rumah besar itu, tetapi tidak lagi terasa kosong atau mengintimidasi. Rumah itu sekarang penuh dengan aktivitas pertemuan dewan yayasan, sesi pelatihan sukarelawan, makan malam liburan untuk penghuni yang tidak punya tempat lain untuk pergi. Itu telah menjadi apa yang selalu diinginkan Larasati, sebuah rumah keluarga. Pada malam Natal, tepat 13 bulan setelah kematian Larasati, aku duduk di kapel yang telah kami bangun di pusat komunitas dan mendengarkan Suster Maria memimpin kebaktian singkat bagi siapapun yang ingin hadir. Bangku-bangku itu penuh dengan orang-orang yang telah ditinggalkan oleh keluarga kandung mereka, tetapi yang telah menemukan sesuatu yang lebih berharga di sini, keluarga pilihan, yang dibangun di atas rasa saling menghormati, nilai-nilai bersama, dan penerimaan tanpa syarat. Setelah kebaktian, saat orang-orang mengobrol dan berbagi kue yang dibuat oleh staf dapur, aku melangkah keluar ke teras yang tertutup. Salju mulai turun, menyelimuti taman dengan selimut putih yang berkilauan di bawah lampu Natal yang telah kami pasang di pepohonan. Saat itulah aku melihatnya. Samira berdiri di gerbang utama,
menatap melalui jeruji besi ke pemandangan yang hangat dan ramah di dalamnya. Dia mengenakan mantel tebal dan syal, dan kepingan salju di rambutnya membuatnya tampak lebih muda, seperti gadis kecil yang kuingat saat menidurkannya bertahun-tahun yang lalu. Dia melihatku mengawasinya dan mengangkat tangan dengan ragu-ragu. Aku berjalan perlahan menyusuri jalan setapak ke gerbang, napasku mengepul di udara dingin. "Halo ayah," katanya ketika aku cukup dekat untuk mendengar. "Selamat Natal." "Selamat Natal, Samira. Apa yang kamu lakukan di sini?" Dia melihat melewatiku ke pusat komunitas, di mana cahaya hangat tumpah dari jendela dan suara tawa melayang di atas tanah yang tertutup salju. "Aku membaca tentang tempat ini," katanya, "tentang yayasan, tentang apa yang telah kamu bangun di sini. Aku ingin melihatnya sendiri." Aku mengamati wajahnya, mencari tanda-tanda perhitungan atau tipu daya, tetapi yang kulihat hanyalah rasa ingin tahu dan sesuatu yang mungkin merupakan penyesalan. "Bagaimana menurutmu?" tanyaku. "Menurutku," katanya hati-hati, "aku mulai mengerti mengapa kamu tidak pernah bahagia dengan cara aku dan Dimas menjalani hidup kami." Dia berhenti sejenak, napasnya membentuk awan kecil di udara dingin. "Aku juga pikir aku berutang maaf padamu. Bukan karena aku menginginkan sesuatu darimu, tetapi karena kamu pantas mendapatkan yang lebih baik dariku. Kamu pantas mendapatkan anak perempuan yang lebih baik, bukan anak yang melihatmu sebagai beban alih-alih, melihatmu sebagai pria yang menghabiskan seluruh hidupnya menanggung beban orang lain tanpa keluhan." Aku merasakan sesuatu di dadaku melonggar, simpul menyakitkan yang telah kubawa sejak hari dia mengusirku. "Apakah kamu di sini karena dana perwalian?" tanyaku. "Karena James memberitahumu tentang syaratnya," dia menggelengkan kepala. "Aku di sini karena aku telah menghabiskan setahun terakhir sebagai sukarelawan di pusat lansia di pusat kota, mencoba memahami bagaimana rasanya menjadi berguna alih-alih hanya berhak. Dan aku di sini karena aku menyadari bahwa gadis yang kamu besarkan telah mati di suatu tempat di sepanjang jalan, dan aku ingin tahu apakah mungkin untuk mendapatkannya kembali." Aku menatap wanita yang telah menghancurkan hatiku dan meninggalkan aku ketika aku paling membutuhkannya. Dan aku melihat sesuatu yang belum pernah kulihat sejak dia masih kecil, kerentanan yang tulus. "Gerbangnya tidak terkunci," kataku. Dia ragu-ragu. "Kamu yakin?" "Aku tahu aku tidak punya hak untuk muncul begitu saja dan mengharapkan pengampunan." "Tidak, aku setuju. Tapi kamu punya hak untuk mencoba mendapatkannya." Samira membuka gerbang dan melangkah ke tanah komunitas yang telah dibangun ayahnya dengan cinta, bukan uang. Saat kami berjalan kembali ke pusat bersama, dia bertanya tentang yayasan, tentang penghuni, tentang bagaimana aku belajar mengelola operasi yang begitu rumit. "Tidak begitu rumit," kataku padanya. "Kamu hanya perlu ingat bahwa setiap keputusan memengaruhi orang sungguhan dan setiap orang berarti. Bahkan mereka yang membuat kesalahan besar," tanyanya. Aku berhenti dan menoleh padanya. "Terutama mereka yang membuat kesalahan besar, jika mereka benar-benar menyesal dan mau bekerja untuk memperbaikinya. Kami tidak berpelukan. Kami tidak menyatakan cinta kami atau berjanji bahwa semuanya akan sempurna mulai sekarang. Tapi kami berjalan bersama ke dalam kehangatan dan cahaya pusat komunitas, dan untuk pertama kalinya dalam lebih dari setahun, aku merasa seperti memiliki seorang putri lagi." Malam itu, duduk di perpustakaan Larasati membaca salah satu buku yang dia beli untuk ulang tahun ke-8ku, aku memikirkan perjalanan yang telah membawaku dari panti Werda ke rumah yang penuh dengan tujuan dan cinta ini. Aku memikirkan wanita yang telah mencariku selama 6 dekade, tentang ibu yang tidak pernah kukenal yang meninggal saat melahirkanku, tentang kakek yang jam sakunya sekarang kusimpan dan yang nilainya kucoba untuk hidupi. Di atas segalanya, aku memikirkan perbedaan antara menjadi beban bagi seseorang dan menjadi berkah bagi seseorang. Selama sebagian besar hidupku, aku telah berusaha keras untuk tidak menjadi beban, sehingga aku lupa bahwa aku bisa menjadi berkah. Larasati telah mengajariku bahwa cinta bukanlah tentang apa yang bisa kau berikan kepada seseorang. Itu tentang mengenali nilai yang melekat pada setiap manusia. Dia mencintaiku sebelum dia tahu seperti apa aku, sebelum dia tahu apakah aku akan pantas mendapatkan kekayaannya, sebelum dia tahu apakah aku akan menginginkannya dalam hidupku. Dia mencintaiku hanya karena aku adalah cucunya, karena aku adalah putra Sarah, karena aku adalah keluarga. Dan sekarang,
Dikelilingi oleh komunitas orang-orang yang pernah terbuang dan terlupakan, tetapi telah menemukan jalan pulang, aku mengerti arti sebenarnya dari kekayaan. Bukan 6 triliun rupiah di bank, bukan rumah mewah atau bisnis. Itu adalah ini. Berarti bagi orang-orang yang berarti bagimu, menjadi bagian dari sesuatu yang lebih besar dari dirimu sendiri, mengetahui bahwa hidupmu telah membuat kehidupan orang lain lebih baik. Aku bukan lagi Banyu Wirawan, beban yang tidak diinginkan siapapun. Aku adalah Banyu Sudiro Wirawan, pria yang telah belajar bahwa terkadang warisan terbesar bukanlah uang. Itu adalah cinta, komunitas, dan kekuatan untuk memastikan tidak ada orang lain yang harus menghadapi hidup ini sendirian. Larasati telah memberiku kembali keluargaku. Dan sekarang, aku akan menghabiskan sisa hidupku memberikan keluarga kepada orang lain.